Belum lama ini, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, berceletuk tentang hubungan partainya dengan Gerindra. Menurut Bahlil, hubungan keduanya layaknya kakak adik. Ucapan Bahlil ini berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait hubungan Gerindra dengan PDIP. Menurut Prabowo, hubungan antara kedua partai tersebut adalah kakak adik. Dengan posisi PDIP yang berada di luar lingkaran pemerintahan, hal ini dilihat sebagai hal yang cukup menarik oleh sebagian pihak. Hal tersebut dibaca sebagai usaha Presiden Prabowo untuk merangkul semua pihak dalam rangka memajukan Indonesia. Usai bercakap tentang kedekatan Golkar dengan Gerindra, Bahlil kemudian menyebut jika pemerintah memang harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Lalu, bagaimana pendekatan yang menonjolkan sisi personal ini ampuh untuk merangkul pihak-pihak di luar pemerintahan dan memperkuat kinerja kabinet? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Bali, Detik Sore akan mendalami kasus pembunuhan yang dialami oleh seorang lansia di kawasan Buleleng. Ketut Parmi, seorang perempuan lanjut usia di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, ditemukan tewas di rumahnya. Dirinya diduga kuat menjadi korban perampokan. Dugaan itu dikuatkan dengan hilangnya sejumlah perhiasan dan uang tunai puluhan juta rupiah. Siapa sosok di balik kematian Ketut Parmi? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Bali selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan mengulas lebih dalam polemik yang muncul di tengah masyarakat soal masuknya data pribadi dalam perjanjian tarif resiprokal Amerika Serikat. Lalu, bagaimana kabar terbaru terkait hal ini? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk bersama redaktur pelaksana Detik Inet selengkapnya. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Edward Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. What is up everybody? Selamat sore Detiker semuanya. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, mudah-mudahan aku tetap sehat ya walaupun gonta-ganti pasangan terus tiap minggu. Sehat, harusnya malah sehat. Harusnya jiwa mudanya tuh jadi lebih menonjol gitu. Karena ditemani sama perempuan-perempuan muda ini ya kan. Wah, bener lagi. Ada Pocut Kamaral di sini yang hadir kembali di Detik Sore. How are you, Pocut? Where have you been? Where have you been on my life? Duh, gue takut ini deh fales suara gue. Iya memang benar. Udah imbris aja. Ya udahlah nggak apa-apa ya. Itu kan karakter gue emang cewek fales. Iya. Gue oke. Kemana aja selama ini? Gue gak kemana-mana. Kemarin waktu gue ke Maluku lo di sini ya? Gue di sini kan, lo yang gak ketemu-ketemu gue. Ya ampun. Emang kita. Kenapa ya semesta tuh selalu berusaha untuk memisahkan kita berdua. Tapi kan sekarang buktinya kita tetap bersatu. Nah itu makanya senang banget ada Pocut kembali hadir di Oh sini. Tunjukkan bisa. pesonamu. Hati-hati geng sama laki-laki Gemini, mulutnya kayak gini emang. Oh, ya udah deh, kita sapa Detiker saja. Selamat sore Detiker semuanya. Selamat sore, apa kabar semuanya Detikers? Tanggal 24 Juli 24 nih. Juli. Nggak kerasa udah tinggal seminggu lagi kita masuk ke bulan Agustus. Yes. Dan nggak kerasa juga ini besok udah hari Jumat. Alias another weekend is coming. Sudah ada plan weekend ini mau ngapain? Weekend ini Banyak film bagus loh di bioskop. Iya lagi. Ada apa? Ada Superman Sore kan udah bagus. nonton. Sore gue udah nonton. Superman Fantastic udah Four. nonton. Belum lagi Superman. Fantastic Four. Iya. Jurassic World. Jurassic gue hampir pengen nonton. Cuman gak Ah. jadi, gue akhirnya nonton How to Train. Gue akhirnya nonton apa ya waktu itu? Gue lupa ya. Oh, nonton itu. Apa? Apa tuh si F1 itu? Oh iya F1 movie. Bagus banget. Nontonnya di bagus IMAX kan? banget. Enggak, gue nontonnya di Harusnya nontonnya di IMAX. Gue nontonnya di IMAX, tapi waktu itu gue nggak di sini. Oh di Bosnia. Enggak. Kebetulan gue di Bangkok. Ini sihir pelakor udah belum? Belum, say. Tapi takut nonton film horor. Kampung Jabang Mayit udah belum? Lagi Doti. Tapi banyak film horor ya. Banyak banget, masih banyak banget Gue film penasaran deh kenapa sih ada apa dengan horor. Ada film-film Smurfs horor juga ini. tuh. Tapi gue sebenarnya pengen banget nonton Jurassic. Jadi itu waktu itu gue galaunya aduh pengen banget nonton Jurassic lagi karena kan gue suka tuh gitu-gituan. Cuman akhirnya ya udah deh nonton F1. Jadi, tapi nggak masalah juga, F1 juga bagus. Tapi juga bagus Iya, ya. bagus Gue banget. bener-bener nontonnya sampai gini. Hah? Rasanya tuh kayak gitu loh.
Kayak pengen dikendarai sama si Brad Pitt-nya ya. Tapi ternyata gue emang suka modelan Pengen si dikendarai sama siapa Brad Pitt namanya gimana? laki-laki tuh. Brad Siapa Pitt tuh laki-laki atau bukan si yang Lewis Hamilton, gue suka banget dia. Kenapa ya? yang Black One. Kenapa gue kayak gue pas lihat di layar gede tuh kayak ini tipe gue ternyata ya. Menarik. Bikin lagi deh, dia jadi artisnya boleh nggak? Udah bang, nggak usah main mobil. Main film. Main film aja, udah Ha-ha. benar. Ya Iya. ampun, tunjukkan pesonamu. Heeh. Hap, kenapa gue hap ya? Ngomong-ngomong by the way, tanggal 24 Juli ini ada yang ulang tahun bokap Siapa? gue. Happy Wih. birthday papanya Pocut. Siapa namanya? Om siapa? Happy birthday. Om Namanya Sugi? Bukan. bukan, namanya Diki. Om Diki, happy birthday yang ke berapa tahun nih? Mari kita Dia buktikan. lahirnya 65, berarti tahun ini dia umurnya 50? 50, enggak 50 dong, 60. Wow, lucky number 60. Yes, Happy selamat ulang birthday, tahun. panjang umur serta mulia Om Diki. Semoga sehat, bahagia sepanjang umur. Amin. Terima kasih Edo. Baik, lanjut. Makan-makan dong malam ini. Wah. Ya, kalian tidak tahu ya. Kita tunggu undangan aja ya kalau itu Kita tunggu ya. undangan deh. Saya juga tunggu undangan nih kebetulan. Kalau duit dipakai buat makan-makan gak apa-apa. Yang gak boleh tuh duit dipakai buat judol cuy. Wah, tapi iya sih. Banyak juga kan yang nipu-nipu buat judol tuh. Banyak. Mm. Banyak nih kayak salah seorang pria yang ada di Jakarta Barat yang juga menipu warga atau masyarakat gara-gara bikin furniture ratusan juta Detikers. Duitnya ini Wow. dipakai buat judol sama dia. Jadi Polsek Tambora menangkap seorang pria berusia 34 tahun atas kasus penipuan dengan modus jasa pembuatan furniture. Nah, pelaku ini nipu korban sampai ngalamin kerugian 171 juta rupiah. Lumayan tuh, kalau 171 Lumayan juta dong. rupiah uangnya 2.000 semua banyak. Banyak, menurut gue banyak. Belum lagi kalau uangnya koin semua, berat bawanya. Mungkin sih enggak sih Pak. PR lo mau nggak dapat uang 1 miliar tapi 100 perak semua? Mau nggak? Tetap mau, kan bisa ditukar di Bank Indonesia. Jadi lo tahu nggak fenomena gini? Jadi kalau di masyarakat wilayah 3T tuh, di terdepan, terluar, tertinggal, terpencil. Nah, mereka tuh kerap kali nggak mau pakai yang namanya uang koin. Sehingga akhirnya di wilayahnya mereka ngejual barang tuh dibulet-buletin. Jadi yang harusnya 8.300 misalnya, mereka akan jual dengan either jadi 8.500 atau mungkin jadi 9.000 sekalian. Karena mereka nggak mau nerima uang koin. Uang koin tuh nggak laku di sana. Nah, padahal uang koin itu Detikers, kalau Detikers semua punya uang koin yang banyak di rumah, itu kalau ribet pakainya, itu bisa kok ditukar di Bank Indonesia atau di bank, itu mereka akan terima. Dan habis itu nanti dia akan dikasih sama uang kertas gantinya. I see. Cuman jujur kalau di Jakarta uang koin kepake ya? Banget. Buat tiba-tiba kayak aduh ada aja. Ojek payung misalnya. Ya kan. Tahu apa, walaupun sekarang banyak transaksi digital tapi tetap kepake tuh. Betul. Parkir aja sekarang udah bisa pakai kris ya? Bisa. Gue agak kayak bisa, Iya. bisa. Wow. Nah, tapi kalau buat 1 miliar dikasih, nggak apa-apa, tetap 1 miliar nilainya. Mau dia cuma uang 100 tapi tetap 1 miliar kan. Ya gue juga mau sih, kebetulan. Nah, kita lanjut lagi soal si penipuan dari Judul ini ya. jualan furniture ini, Detikers. Yes. Pelaku ini jadinya dijelaskan oleh Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami. Peristiwa bermula ketika korban mencari jasa pembuatan furniture lewat Facebook. Kemudian korban menemukan akun pelaku dan menjalin komunikasi terkait pembuatan furniturnya. Pelaku kemudian meyakinkan korban hingga akhirnya melakukan pelunasan dengan total keseluruhan biaya pembuatan furniture ini sebesar 171 juta rupiah. Tapi pelaku terus-terusan minta uang tambahan tanpa nunjukin progres pekerjaan. Nah, disitulah letak penipuannya, Detikers. Pelaku akhirnya ditangkap sama Polsek Tambora. Setelah dilakukan penyelidikan, duit hasil penipuan ini ternyata dipakai buat main judi online. So it's like a vicious cycle. Udahlah nipu, terus duitnya dipakai lagi buat judi online. Kayak sayang banget bro, mending duitnya dipakai buat kabur ya. Menurut, enggak kalau buat kabur. Sama aja ya. Itu kayaknya kurang. Kecuali 171 miliar. Gue kabur. Bisa lah. 170 juta. Enggak. Tapi kaburnya tetap dalam negeri. Tapi daerah. Betul. Terus habis itu hidupnya gimana? Kalau misalkan itu dalam waktu berapa bulan habis dia ngapain? Ulang lagi? Operasi plastik yang murah-murah. Jadi duit mukanya nggak
di tag lagi. Aduh, jangan deh ya. Kita mendingan bersih-bersih nih dari judul-judul hush Hmm, gitu kan. Jadi mending bisnis apa dong kalau nggak judul? Bisnis apa ya yang halal ya? Enggak bisnis narkoba dong. Jangan, kalau itu kan sama aja menurut gue. Jangan. Nih. Ini baru mau masuk ke bisnis narkoba tadi. Ya bisnis kosan bisa di Jakarta. Bisnis enak kosan banget. boleh. Kita tanya nih. Now we're back. Ketika tadi bicara soal ada bisnis Bisnis, narkoba yes. ya di balik Aha. kasus adik membunuh kakak. Mhm. It's a vicious cycle. Jadi ternyata seorang pria yang berinisial D, 47 tahun itu ditemukan tewas bersimbah darah usai ditusuk bertubi-tubi di kebun nanas di Jakarta Timur dan pelakunya ternyata adalah adik kandungnya sendiri, Cut. Keren banget gitu. Kita emang bisa melakukan apapun. Demi Sebenarnya itu demi uang gak sih? Nah, coba ya kita telusuri dari berita ini ya. Iya, Peristiwa iya. ini kan terjadinya di Cipinang, Jakarta Yes. Timur. Nah, pada hari Jumat minggu lalu lebih tepatnya. Nah, pelaku ini sudah ditangkap polisi saat ini dan belakangan terungkap ternyata ada bisnis narkoba di balik pembunuhan yang terjadi ini. Kakak beradik ini diketahui merupakan seorang residivis kasus narkoba dan Oke. adiknya itu ditangkap di Kuningan. Jadi Mhm. korban ini ditemukan di Cipinang dan mengalami luka-luka di bagian tubuhnya dan setelah kejadian itu pelaku yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri melarikan diri ke Kuningan sampai akhirnya ditangkap juga di Kuningan. Nah, Oke. cekcoknya katanya ternyata ini gara-gara narkoba. Mhm. Setoran korban kepada pelaku itu semakin berkurang katanya dan tidak sesuai dengan Oke. penjualan. Nah, akhirnya keduanya ini cekcok mulut, pelaku yang sudah menyiapkan pisau kemudian menusuk korban untuk melarikan diri kemudian. Mhm. Nah, sampai akhirnya dugaan bahwa si korban ini menjual sabu itu benar-benar bisa didapati gitu dengan benar dan merasa dibohongi. Kemudian Benny, salah satu pelaku ini kemudian murka dan iri hati kepada kakaknya itu dan dia berasumsi bahwa sabu milik kakaknya ini berasal dari Nanang. Siapa lagi nih Nanang? Mungkin Ininya yang lain ya. mungkin bandarnya dia. Ya, setiba di lokasi kejadian pelaku dan korban kembali cekcok, kemudian pelaku sempat mengajak korban untuk berkelahi. Kemudian pelaku kembali membacok korban hingga mengenai bagian tangan kanan dan perut kanan. Melihat korban sudah tergeletak, pelaku segera melarikan diri. Gitu. Sangat disayangkan ya, adik kakak seharusnya saling mensupport, saling menghormati. Tapi menurut gue ya, lagi-lagi ini kan karena uang ya. Sebenarnya setoran loh gitu. Iya. Tapi juga uangnya juga tidak bersumber dari hal yang benar gitu, Iya, yaitu iya, bisnis pengedaran narkoba. Jadi it's a vicious cycle, lingkaran setan. Makanya kalau sampai ada di sebuah lingkaran yang berimplikasi Yes. negatif, udah tinggalin harusnya. Iya. Tapi itu bener loh, apalagi katanya nih, kalau misalkan kita makan dari uang yang seperti itu, ya kan, terus kita kasih makan anak kita dari uang itu, anak kita Nah. kayak nggak jauh-jauh mainnya akan ke situ juga katanya gitu. Iya, amit-amit. Jadinya kayak karma nggak Coy. sih? Iya, jadi Ya tuh kan? lingkarannya ya tetap muter aja di situ gitu. Betul, cari uang yang halal emang susah, lebih lama, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, Betul sekali, Detikers. sebuah kalimat yang syahdu sekali kita dengarkan. Cari uang itu emang susah, yang halal apalagi. Tapi gimana tadi? Bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa, Detikers. Terus biasanya kalau misalnya uang halal, habisnya lebih lama. Tapi Oh ya? lo pernah That nggak? lasts longer. Menurut gue ya. Cuman kalau misalkan lo dapat uang tiba-tiba nih, lo melakukan ya ini deh, ambil duit mak bapak lo zaman dulu, sehari habis. Tapi manfaatnya gue rasakan sampai hari ini loh. Tahu nggak, dulu gue sering, sorry banget, mama bapak gitu ya. Gue sering nyolong duit, ngambil duit di laci. Jadi gue buka rumah makan waktu itu. Nah, di laci kasir gue sering banget ngambil uang itu. Buat apa coba? Buat apa? beli majalah. Mau itu Oke. Majalah apa mau ditanyain itu tuh, Dok? majalah Bobo Oke. atau Donald Bebek. Mhm. Pokoknya semua yang bisa dibaca gue beli.
yang Mhm. tertarik buat gue, termasuk tabloid bola juga. Nah gara-gara itu juga akhirnya gue suka sama yang namanya literasi dan akhirnya berguna buat pekerjaan gue sekarang. Jadi nggak apa-apa nyolong asal berguna. Enggak juga ya. Enggak. Tapi kan nggak semua anak seperti Bapak Iya kebetulan. sih. Saya kalau misalkan ambil uang biasanya buat ini, keluar ke Ancol, zaman dulu ada tuh, Waduh, ada ngapain? Ngapain? nggak ngerti, gue juga nggak Nongkrong. nongkrong aja, kayak jalan-jalan sama temen-temen gue. Zaman dulu Ancol tuh ngapain sih orang? Maksudnya ya pantai orang jalan Ke lah ya. pantai, atau Maksudnya aktivitasnya apa gitu? serandom kayak, "Ih capek sekolah ke SeaWorld yuk." Oh gitu. Kita juga di sana bener-bener cuman yang kayak, kita ngapain lagi ya ngeliatin ikan doang. Lo tau gak sih yang kayak gitu-gitu Oh, doang. ke SeaWorld gitu-gitu. Atau kayak kalau ke mall Atau kan nggak water bisa park gitu ya. soalnya. Kita tuh nggak bisa ke Oh, karena mall pakai baju karena pakai baju sekolah. iya, pakai seragam, nggak boleh masuk udah pasti kan. Ya. Jadi ya udah ke Ancol. Itu bikin tapi ada juga tuh satpam yang datengin kayak, "Loh, gak sekolah gitu-gitu, bikin tugas, Pak." gitu. Oh, masih bisa ditipu tuh ya, satpam kayak gitu ya. Minta maaf lu sama satpam yang lu tipu itu. Aduh, maaf banget nih, Pak. Masih ingat nggak Aduh. mallnya apa? Apa? Tim ya. Enggak, di itu. Oh, yang Ancol Di itu. Ancol. Oh. Kan banyak soalnya nggak cuman gue, ya pasti ditanyain satu-satu. Ngapain ini Pak, lagi kerjain ini nih Pak, tentang apa, tentang Pantai Ancol, ada aja. Iya, bisa. Ternyata ya tuh, manusia kalau misalnya bohong cepet set 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 gitu, nggak kepikiran. Sekarang gue kayak, gue pintar ya ternyata gitu. Iya. Aduh. Ini Tapi juga tuh apa? tapi lo denger nggak sih yang di Bandung itu, Kenapa? yang race lari di Bandung tapi bagi-bagi bir? Oh iya. Betul ada update baru. Iya Kenapa? iya, ada update nih. Jadi pokoknya ajang lari Pokariran 2025 di Bandung itu kan udah usai nih, tapi tetap disorot nih. Kenapa sih disorot? Karena ada beberapa orang bagiin bir menjelang garis finish. Parah gitu. banget. Nah, terus habis itu Wakil Kota Bandung Muhammad Farhan bilang apa sih? Jadi dikutip dari Detik Jabar nih, peristiwa itu terekam dalam video dan diunggah di berbagai akun di sosial media. Sempet heboh banget kan tuh. Nah, jadi warganet mengecam tindakan yang dilakukan di Pokariran yang digelar di Kota Bandung 19-20 Juli kemarin tuh. Nah, jadi Kota Bandung itu punya peraturan daerah nomor 11 tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Selain itu ada pula yang menilai tindakan itu berpotensi besar menjadi jebakan bagi pelari yang menghindari minum beralkohol untuk minum karena menjelang finish merupakan fase pelari sedang haus-hausnya. Tapi kan juga kalau misalkan minum bir ya kan hausnya nggak hilang Bang. Iya. Kalau menurut gue sih nggak hilang ya. Tidak memuaskan dahaga harusnya ya. Lebih ke memuaskan. Gue juga nggak tahu memuaskan apa. Lagian itu juga nggak baik buat kesehatan. Iya Permisi bener. jantung. Kenapa sih Bang? Ya Bang, jangan gitu ya Bang. Jadi Farhan itu membenarkan soal aktivitas bagi-bagi bir di Pokariran 2025. Ya. Dia mengatakan tindakan itu dilakukan oleh salah satu komunitas lari di Bandung, bukan dari panitia pelaksana. Jadi itu dari komunitas ya, bukan dari panitia. Jadi kita kan gak bisa kontrol nih katanya kalau misalkan itu komunitas. Tapi komunitas tersebut memang tidak bisa kemudian ditegur langsung oleh pemerintah. Kalau saya perhatikan di media sosial, tampaknya mereka sudah terkena sanksi sosial. Jadi kalau urusan komunitas diselesaikan secara komunitas, katanya Farhan di Balai Kota Bandung gitu. Tapi menurut gue, ini kalau gue pribadi ya, pertama gak baik buat pelarinya. Lagian kan ini olahraga, kayak olahraga di ajang lari yang sandingkan, publik lagi. Iya, disandingkan dengan minuman beralkohol kayaknya juga nggak cocok. Kontradiktif. Mendingan coba matcha. Matcha juga enggak sih Bu. Mendingan nggak? Tapi kopi kan itu. Jadi kayak matcha kan nggak kopi. Kopi ada kafeinnya. Ada kafeinnya, tapi kan bukan kopi. Iya, tapi maksud gua ngapain air putih aja udah atau memang minuman isotonik Iya, yang bisa mendukung kelancaran lo lari. Takutnya nanti lo pas lari heart rate masih 178 tuh dikasih gitu heart rate-nya jadi 297. Nah, Enggak, jatuhnya belum garis finish udah sempoyongan Bang. meledak. Permisi gitu Iya, loh. jadi nggak boleh kan itu bisa memicu kecepatan denyut jantung dan akhirnya Iya, nggak baik juga kan nggak emang buat baik pelarinya kesehatan. gitu. Lagian kan menurut gue kalau misalnya di tempat lari-lari kayak gitu, biasanya tuh banyak anak-anak, nggak baik juga dilihatnya. Iya. Ada loh yang bawa anak nonton orang tuanya Banyak. dan gitu-gitu. Jadi menurut gue nggak wise lah.
Jadi perilaku tidak bertanggung jawab ya Detikers. Betul. Daripada kita bridging ke indie, mending kita bridging ke break dulu baru gitu ke indie ya. Ya nggak? Aku sih ikut kamu ya, Beb. Ya udah, kita break dulu aja. Emang udah Kan break? tadi udah break. Udah break ya? Kok gue gak ngerasa ya? Kok gue juga nggak ngerasa ya? Break yang tadi mati. Oh itu nggak break. Itu nggak break katanya dia. Itu nggak break. Ya udah kita break dulu aja ya. Kita break dulu Detikers karena kita nanti akan bahas satu kejadian lagi yang unik di daerah ya di Indonesia Detik ininya Detik Sore. Nanti akan ada ini apa laporan dari Detik Bali tentang ini juga peristiwa kriminal lagi. Iya, ini juga sedih sih. Tapi ini adalah kenapa kita bahas ini karena jangan sampai terjadi ya untuk kedua kalinya. Ya. Oke, kita akan bergabung bersama teman-teman Detik Bali. Habis ini Detikers jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes. Nah, sekarang kita mau ngebahas indie kita nih. Yang menurut gue agak sedih ya karena gue ngerasa ini nih yang tadi kita bahas, emang cari duit halal itu susah tapi bukan berarti nggak bisa. Tuh. Karena perampoknya itu usianya baru 27 tahun yang menurut gue dia bisa ngapain aja. Iya, lifespan-nya masih banyak. Malah dia mempersingkat waktu orang di dunia gitu. Yaitu seorang Ketut Parmi ya Cut ya. Yes. Perempuan lanjut usia di Buleleng, Bali. Ini ditemukan tewas di rumahnya karena diduga dibunuh sama perampok. Iya. Sampai duitnya juga diambil, diraup sampai 80 juta. 80 juta loh. Ada banyak implikasi dari kejadian ini. Katanya kita akan elaborasi bersama dengan teman-teman dari Detik Bali. Ada Made Wijaya Kusuma, jurnalis Detik Bali yang akan ngobrol bareng sama kita sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bli Made. Kita dapat kabar nih dari Detik Bali bahwa terjadi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh perampok terhadap seorang lansia ya yang ada di Buleleng dan kemudian juga membawa kabur uang 80 juta rupiah. Mungkin Bli Made bisa menjelaskan di awal seperti apa kronologi kejadian ini bisa sampai terungkap, Bli Made? Iya benar Mas Edo, informasi tersebut tanggal 17 memang ditemukan Ketut Parmi ini di rumahnya dalam kondisi tidak bernyawa. Dia itu ditemukan oleh cucunya pukul 7.00 WITA pagi. Seperti itu Mas Edo. Dan saat ini polisi sudah menangkap satu orang pelaku yang diduga menjadi pelaku berinisial SY. Oke, baik. Nah kalau dari kepolisian sejauh ini ada penemuan apa aja nih Mas? Apakah ada indikasi perampokan dengan kekerasan? Ya, menurut polisi memang seperti itu Mbak. Dugaannya itu dugaan pencurian dengan kekerasan. Oke, baik. Apakah ada barang-barang yang hilang dari rumahnya? Ada beberapa barang yang hilang dari rumahnya. Barang-barang tersebut tersimpan di berangkas yang ada di kamar korban. Nah, beberapa di antaranya itu seperti perhiasan dan juga uang tunai sebesar 80 juta rupiah. Baik, Bli Made, bagaimana polisi bisa, ini apakah pelakunya saat ini sudah ditangkap atau masih dalam pencarian? Baik Mas Edo, pelakunya sudah ditangkap, sekarang sudah diamankan di Polres Buleleng, sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Oke baik, seperti apa keterangan yang didapatkan dari kepolisian terkait kronologi bisa terjadinya perampokan, kemudian juga dibunuh juga sama perampok ini begitu? Menurut keterangan polisi itu pada saat kejadian SY ini masuk ke dalam rumah korban ini dari pintu yang tidak terkunci karena pada saat itu memang di rumah itu memang cuma ada si korban aja.
keluarganya itu sedang melayat di rumah tetangga yang kebetulan juga ada upacara kedukaan. Hmm. Nah, korban ini memang kesehariannya bekerja serabutan di rumah korban. Jadi pelaku ini memang tidak mengetahui kondisi rumah korban. Gitu. Hmm. Korban tinggal sendiri, kalau Bli? korban tinggal dengan keluarganya, Bli. Mas. Karena waktu itu keluarganya ini sedang melayat di rumah tetangga, jadi rumahnya itu kosong. Oke. Hanya korban aja di rumah. Oke, kemudian bagaimana bisa sampai dibunuh? Apakah memang awalnya niatnya merampok rumah tersebut, kemudian karena tertangkap basah, kemudian orang yang menemukan perampok ini yang juga merupakan korban ini kemudian dibunuh, atau pembunuhan ini dilakukan memang secara terencana oleh perampok tersebut? Nah, pada saat memasuki rumah itu dari pintu yang tidak terkunci, pelaku ini langsung masuk ke kamar korban. Yaitu hendak mencari barang-barang berharga tentunya. Pada saat itu pelaku ini menemukan bahwa korban ini sedang tertidur. Nah, karena takut ketahuan, itu korban juga mengetahui siapa pelaku ini. Jadi pelaku ini pada saat itu diduga membekap wajah korban menggunakan kain dan bantal yang ada di tempat tidur korban. Nah, setelah itu pelaku ini baru mengambil kunci berangkas yang ada di meja rias korban. Nah, kemudian membuka berangkas yang ada di kamar korban tersebut dan mengambil barang-barang berharga sekaligus uang yang tersimpan di sana. Oh, berarti membunuh dulu baru habis itu mengambil barang-barang tersebut, Bli? Ya, menurut keterangan polisi sementara seperti itu. Oke, baiklah. Berarti sekarang untuk pelaku udah tertangkap ya. Berarti untuk pelaku kena pasal hukum berapa aja nih, Mas? Menurut keterangan polisi, pelaku itu kena pasal 365 KUHP. Nah, terancam hukuman maksimal itu 15 tahun penjara. Baik. Bli, ada informasi bahwa jasad korban ini akan dilakukan ekshumasi alias digali lagi dari kuburan karena memang kabarnya sudah disemayamkan begitu ya. Ini seperti apa, Bli, sampai harus melakukan tindakan ekshumasi, kemudian sudah ada tanggapan dari keluarga juga terkait tindakan ini? Untuk sementara belum ada tanggapan dari keluarga, namun dari pihak polisian itu melakukan ekshumasi untuk mengetahui pasti apa penyebab kematian korban ini. Karena meskipun sudah ada pengakuan dari tersangka, tapi pihak polisian tetap melakukan pemeriksaan forensik untuk mengetahui penyebab kematian korban. Jadi saat ini polisi masih menunggu pemeriksaan forensiknya. Baik. Apa ada kecurigaan apa dari polisi sampai harus melakukan ekshumasi, Bli? Untuk sementara belum ada informasi lebih lanjut, Mas Edo. Kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari kepolisian. Juga termasuk keterangan dari kepolisian mungkin sudah didapatkankah soal perampokan ini, apakah memang sudah direncanakan lama atau memang kebetulan dilakukan karena melihat ada kesempatan atau seperti apa, Bli? Untuk sementara dari hasil wawancara tadi, polisi belum mengungkapkan hal tersebut. Masih didalami katanya, Mas. Oke, masih didalami ya. Nah, kalau uang dan barang-barang yang diambil oleh pelaku untuk saat ini sudah ditemukan atau belum, Bli? Sudah ditemukan, Mbak. Beberapa barang itu sudah ditemukan dan diamankan oleh polisi, namun beberapa diantaranya itu ternyata sudah digunakan oleh pelaku. Nah, itu digunakan untuk beberapa diantaranya untuk foya-foya, kemudian ada judi online, terus menebus motor katanya, kemudian untuk membeli handphone. Oke, baik. Pelaku ini warga Buleleng asli, Bli? Iya benar, warga Buleleng asli. Pelaku ini memang satu desa dengan korban. Satu orang ya? Pelakunya cuma satu orang tapi ya? Tidak terindikasi ada pelaku lain? Belum ada informasi lebih lanjut soal adanya pelaku lain. Baik. Sementara masih satu. Sama terkait latar belakang pelaku juga, apakah diketahui, Bli? Profesi beliau sehari-hari begitu? Dari informasi beliau ini bekerja serabutan di rumah korban.
Oke. Oh, di rumah Di rumah korban korban. kerjanya. Oke. Jadi saling kenal Ya, ya berarti ya. saling kenal. Oke. Serabutan tuh tahu nggak apa aja biasanya pekerjaan yang dilakukan di rumah korban? Dari informasi itu korban ini punya kebun cengkeh gitu. Nah, pelaku ini Oh, kebetulan kerja di kerja di situ. sana. Baik. Oh, baik. Jadi sebenarnya mungkin udah ngelihat hari-hari si korban tuh seperti apa ya, Iya. berarti ya Bli ya. Mm-mm. Ya, betul. Atau ada indikasi mungkin Bli bahwa ada apa ya, rasa dendam atau jengkel gitu Mhm. mungkin terhadap korban sehingga akhirnya juga dilakukan perbuatan keji tersebut. Ada indikasi ke situ nggak? Untuk sementara belum ada keterangan terkait hal tersebut, Mas Edu. Oke. Oke. Siap kalau Masih gitu didalami, Mas. masih didalami ya. Kita didalami. nantikan Ya. kalau begitu untuk informasi lebih lanjutnya terkait peristiwa ini termasuk bagaimana hasil forensik ya setelah dilakukan ekshumasi nanti. Terima kasih Bli Made atas laporannya melaporkan langsung dari Buleleng, Bali. Selamat sore. Selamat sore Bli, selamat bertugas Selamat sore. kembali. Jadi ada seorang pemuda yang bekerja di rumah seorang lansia Mhm. yang kerjanya ini kerja serabutan begitu Ya, ya. mungkin Katanya ada kebun cengkeh di situ yang mungkin bisa jadi dia kerja di ngurusin situ itu ya, juga ngurusin ya. ya. Nah kemudian mungkin ya ngelihat kosong nih Iya. rumahnya, terus dia tahu juga bahwa Dia ternyata tahu. ada duit mungkin di Iya. situ disimpan. Kemudian dia melakukannya. Cuma itu masih harus ditelusuri lebih lanjut sih soal kenapa harus sampai ngebunuh gitu. Iya. Itu tuh asumsi ya, cuman Asumsi. soalnya karena sebenarnya ini kan ini cuman Anabel gue, asumsi gue kenapa akhirnya ekshumasi karena udah lansia juga kan gitu. Dan katanya tadi sempat dibekap pakai Iya bantal. bantal kan, cuman mungkin ada kemungkinan lain mau dicari tahu itunya kali ya. Ini cuman asumsi rakyat Indonesia, netizen. Iya. Gitu. Oke, Detikers, dari kasus perampokan yang juga melakukan pembunuhan ini, kita beralih ke berita selanjutnya. Berita Jod, selanjutnya. Soal logo baru hari ulang tahun Indonesia nih yang ke-80. Ini katanya disimpan sebenarnya buat hari Sunset Talk Senin hari depan. Senin depan ya. Tapi kita boleh kasih tahu buat Detikers yang mungkin sudah lihat-lihat sekelebat gitu di media Iya. sosial soal logo terbaru hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 sudah dirilis. Seperti apa tanggapannya Saudara Pocut? Saya jujur mau surprise tanggal 17 aja. Oh belum lihat emang? Belum. Emang belum Gue lihat? belum lihat. Di medsos kan udah bertebaran. Kebetulan medsos saya nggak ada yang itu. Lagi nggak aktif ya? Lagi nggak lihat gitu. Tapi jadi ulang tahun ke-80 Indonesia tahun ini temanya adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Amin ya. Ini kan doa ya. Tema adalah doa untuk 1 tahun ke depan, berarti kita bersatu, rakyatnya sejahtera, kita maju pokoknya. Amin. Gitu. Semua orang maju tanpa terkecuali. Maju dong. Secara inklusif. Betul ya, semoga ya. Kita kan doakan. Ini berarti bentar lagi. Tuh logonya tadi bentar lagi. Coba tunjukin lagi, guys. Nah, tuh. Coba dibalikin logonya. Tuh. Jadi atas bawah. Soalnya banyak yang mengomentari logo tersebut dari POV lain pada akhirnya. Seperti logo apapun itulah yang menjadi asumsi dari Detikers semuanya. I see. Iya, kayak ini tahu apa namanya? Enggak deh, enggak usah aku bilang di sini. Nanti aja kita ngobrol sama desainernya hari Senin. Hari Senin aja ya, kita simpan ini untuk hari Senin. Pokoknya tapi ini yang pasti nih kata Pak Prabowo katanya ini ada makna infinite di balik logo Infinity ini, Cut. Apakah Kasih itu? tahu, Cut. Apa maknanya? Jadi, gue mencari nih, mengungkap nih. Apa? Yang mana nih? Itu bentuk garis yang tidak terputus itu. Oke, jadi bentuk garis yang tidak terputus itu disebut Bapak Prabowo melambangkan persatuan dan kedaulatan, sekaligus dimaknai sebagai upaya mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju yang tidak pernah putus. Masya Allah, amin. Masya Allah, amin Infinity ya. Pakai stone nggak? Infinity itu enggak, bukan dong, kenapa jadi Marvel? Iya. Infinity Stone itu pas lagi apa ya? Infinity War?
Jangan dong, masa Coy, perang yang tidak berkesudahan sih. coy, jangan Infinity sampai. love, infinity love. Infinity peace. Infinity peace, love, and gaul. Pakai gini nggak? Gue lupa deh gimana. Gak Gini. Gak tahu aku emang Gini. itu apa? Itu apa emang? Aku gak tahu. Itu sebuah apa nih itu? Apa? Gak tahu Tagline kan? sebuah. Iya, aku mau apa taunya tagline gak cuma hore-hore doang. Ya kan kita kan boleh tahu yang lain. Masa kita nggak boleh? Kita tinggal di sini. Ya itu, ya mudah-mudahan amin untuk itu ya. Amin. Itu adalah sebuah doa dan nanti kita akan elaborasi lebih lanjut soal bagaimana logo ini bisa tercipta Ya. dan inspirasinya dari mana, kemudian komisinya dibayar berapa, kita akan kulik nanti. Langsung dikulik ya. Bareng sama desainernya langsung di hari Senin insya Allah. Karena Amin. janji itu cuma diucapkan sama detik sore, tapi realisasinya itu Tuhan dan juga produser yang menentukan. Ini pressure ya udah ngomong kayak gini jangan sampai Ya. gak jadi. Karena kan kita udah heboh ya. Tapi kan ngomongin kan kita mau ulang tahun ya. Terus masih suka lihat gak sih sampah-sampah bertebaran? Sampah Di sini. banyak. Tapi kalau misalkan gue, kalau di daerah gue sebenarnya udah gak terlalu banyak. Daerah mana nih? Selatan. Gue gak tahu ya kalau. Besar banget, daerah selatan tuh gede banget. Tapi gue jujur udah. Sekitar mana? Dari sekitar Gandaria, Oke. Pondok Indah, menurut gue udah lumayan tuh daripada sebelum-sebelumnya. Kayaknya di jalan-jalan protokolnya. Iya, udah mendingan gak ada yang kayak buka kaca, Lo Ih, tau gue gak sih? kalau ada orang kayak gitu, Tapi gue banyak sumpahin. loh zaman dulu yang kayak Tapi gitu. gue ketemu lagi di Ambon banyak banget yang kayak gitu. Sorry banget nih ya warga Ambon, gak tahu mungkin itu oknum ya. Tapi kemarin driver gue di sana tuh kayak habis minum aqua, kita sebut deh jadinya Air mineral. air mineral dalam kemasan. Terus habis itu habis Tek gitu. botolnya dibuang aja dan Di- itu berulang-ulang kali. Terus Dibuangnya tuh bener-bener gak di kayak yang mana ya? enggak beneran kayak langsung. Karena emang kita jalanannya kosong sepanjang perjalanan itu. Cuma kayak itu lokasi masih asri tapi dibuang gitu doang. Sayang banget sih. At least kalau misalkan harus banget dibuang atau basah atau apa, gue ngelihat kalau misalkan ada gundukan, gue taruh di Taruh, situ ya. gitu. At least kayak kalau misalkan mau dibersihin ya udah di bareng-bareng, Iya. nggak yang kayak itu. Atau sesederhana berhenti terus gali lubang, masukin ke dalam lubang, tutup lagi. Itu tidak sederhana. Sederhana Itu kok. tidak sederhana, itu effort. Itu effort tapi bisa dengan singkat dilakukan. Kita tinggal berhenti 1 menit jadi tuh. Kenapa kita nggak beli tempat sampah di mobil aja? Itu bisa juga kan maksudnya Nggak. kalau misalnya lagi di perjalanan yang melalui gunung, lembah, sungai gitu. Iya, Kayak iya. yang gue lakukan kemarin gitu maksudnya. Kan mungkin susah untuk nemuin tempat sampah toh, tong sampah. Nah, kalau nggak mau buang sembarangan, either itu di keep di dalam mobil atau memang kalau nggak mau di keep dalam mobil, lo tinggal berhenti and then gali Iya. lubang, timbun di sana. Walaupun lagi-lagi itu menurut gue tetap effort. Nggak apa-apa, memang harus effort untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Atau kalau nggak buat cewek-cewek sebenarnya idenya bisa bawa plastik. Gue tuh suka Bisa. bawa plastik tuh di tas. Jadi kalau misalkan emang agak basah atau kayak kotor banget gitu, gue Hmm. masukin plastik. Jadi pas sampai rumah tinggal dibuang. Kayak gampang bukan sebenarnya gitu. Tapi ngomong-ngomong kita mau ngomongin rencana Pramono supaya sampah nggak lagi jadi beban Jakarta nih. Gitu. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Pramono ingin sampah tidak lagi menjadi beban untuk ibu kota. Dan rencana ini diungkapkan Pramono saat menghadiri acara Urban Climate Action Program. Jadi ini ada di Hotel Ayana Mid Plaza Jakarta hari Rabu kemarin. Ini kemarin nih, pas banget. Jadi Pramono menyebutkan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik itu sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Jadi udah approve ya. Gitu. Jadi Pramono menyatakan Jakarta itu memiliki cadangan sampah yang cukup besar. Dia menyebut Jakarta itu memproduksi lebih dari 7.000 ton sampah per hari. 7.000 ton, gengs. Banyak banget dan kebetulan itu dan kebetulan kita punya cadangan sampah yang cukup besar di Bantar Gebang ya kan. Kurang lebih 55 juta setiap hari, berarti kan 7.700. Maka ini bisa jadi modal yang luar biasa. Jadi karena dulunya jadi beban, kenapa kita nggak jadiin harta karun katanya Pak Pramono gitu. Jadi karena itu Pemprov DKI Jakarta akan membangun PLTSA
Ini diharapkan bisa mengatasi masalah sampah dan menjadikan Jakarta semakin hijau. Amin ya, semoga ya gitu kan. Amin dan semoga. Amin dan semoga lancar. Kalau misalkan kita lihat nih dari sini agak banyak sampahnya. Udah pernah belum ke Bantar Gebang? Jujur gue belum pernah. Lo pernah? Belum, tapi pengen banget Kita ke gunung kapan-kapan itu. kita coba ya. Ayo. Gue sih penasaran. Gue sih sebenarnya mau-mau aja. Cuman gak ada yang ngajakin, Pak. Kan gak mungkin kesana Oke. sendirian. Kapan ya? Kapan gua nggak siaran, lo nggak siaran. Terus kita pesan driver, terus kita ke sana. Kita bikin liputan di sana. Bikin liputan ya. Iya. Iya. Boleh gue ayo. Udah nonton baca Aroma Karsa belum? Belum lagi. Baca Aroma Karsa, kemudian keinginan enggak usah kalau itu Enggak effort usah pakai banget. Detik Sorein Bantar Gebang. Jadi di Aroma Karsa, kalau misalnya lo baca bukunya di Lestari itu, Aroma Karsa, keinginan lo untuk pergi ke Bantar Gebang akan berkali-kali lipat lebih tinggi. Oh ya? Karena kayak Oke. penasaran gitu. Kita boleh gak sih ajak Detikers, siapa tahu yang lagi nonton mau ikut juga. Pengalaman loh. Boleh. Boleh kan? Boleh. Ayo Sampai Detikers, jumpa boleh. di Bantar Gebang minggu depan. Bener-bener minggu depan ya. Kita ajak komunitas Bantar Gebang. Boleh. Kan ada Datang ke sini. tuh, ya Tapi kan? gue pengen ke sananya, bukan iya. dia mereka ke sini. Kita ngobrol-ngobrolnya di sana kali. Bisa. Sunset Gebang. Banyak banget emang rencana kita ya. Banyak ya. Kita mending break dulu aja kalau gitu. Karena abis ini kita mau bahas angka-angka Detikers bareng sama suhu angka di wilayah ini. Betul. Kita bisa diajak jalan-jalan. Soalnya kan Apa motor. tuh? Emang iya? Iya. Kemana nih larinya? Dia nggak anak motor. Maksudnya kau motor sih? Sama Mas. Oh iya benar. Namanya soalnya nama brand motor Detikers. Abis ini ada Detikers ya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Oke, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Seperti yang kita janjikan tadi, kita bakal ngomongin soal angka-angka Detikers. Tadi udah dilihat juga berbagai macam sentimen market Yes. hari ini. Artinya kita akan bahas apa, Cut? Bahas IHSG dong udah pasti. Iya, market. Market. Dan siapa lagi yang harus kita undang untuk ngobrolin soal market kalau bukan yang satu ini, yaitu equity market analyst dari Mega Capital Sekuritas, ada Mas Revo. Ngeng. There you go. Bener dong. Iya, tanpa kita bermaksud mengasosiasikan ke satu hal gitu ya, pokoknya Mas Revo. Ngeng. Nah, Mas Revo welcome back. Soalnya kan digas terus sama Mas Revo. Gas terus. Ngeng, ya Gas kan? terus seperti Gas IHSG terus. hari-hari ini yang gas terus, Gas hijau terus. mulus. Tiba-tiba udah 7.500 Mas Revo. Iya.
nggak perlu lah kita elaborasi lebih lanjut ya, karena ada fakta-fakta bahwa tercipta tuh ada satu saham yang menciptakan pemesanan berulang-ulang sampai 500 kali lebih, dan it happens to be the biggest oversubscribed in Bursa Efek Indonesia. Market history ya. Ya. Dan itu penyebab utama ISG hari ini lari kencang. Enggak, saya nggak bisa bilang itu penyebab utama karena secara movers enggak terjadi, dan sebagai informasi gitu, itu tuh drivernya kalau menurut saya di awal-awal ya, karena di awal. kalau sekarang kan hari ini dia suspend juga ya, jadi nggak bisa diperdagangkan, nggak bisa dibeli, nggak bisa dijual. That's why bukan dia penggerak moversnya. Untuk hari Kalau ini. untuk hari ini penggeraknya itu yang dari IDX Finance justru. Jadi saham-saham banking, baik itu banking yang konvensional, himbara maupun yang swasta maupun sampai digital bank, itu pun naiknya signifikan. Khususnya untuk digital bank saat ini informasinya adalah kuartal 2 ini net profitnya mengalami kenaikan signifikan untuk secara year on year-nya. Itu satu. Kemudian kalau kita bicara kemarin juga ISG naiknya signifikan 1,7%, hampir 2%. Itu naiknya karena ada salah satu saham dari IDX Technology yang sekarang ini harganya sebagai informasi sudah di 300 ribuan per lembar. Oke. Jadi per lotnya 30 jutaan. Kalau kita mau beli per lotnya itu di pasar reguler 30 jutaan. Is it the biggest one? Iya. Iya, bahkan yang paling besar sejauh ini ya, 300 ribuan per lembar. Wow. Dan itu dia pada saat itu tuh ARA. Mungkin hampir 20% kalau saya nggak salah ingat. Jadi satu lot tuh berapa? 30 jutaan. Kalau kita mau beli 30 sekian juta lah gitu ya per lotnya gitu. Dan dia ARA pula. Jadi kalau aku coba lihat kemarin pagi itu sekitar jam 9.30 pagi, aku kan biasanya bikin moversnya, jadi top gainers dan top losers. Di moversnya itu saham ini itu dia nomor 1, terus ke nomor 2-nya itu jauh sekali gitu, jadi perbedaannya jauh sekali. Jadi memang benar-benar si saham inilah yang memang mendrive kemarin sampai akhirnya 1,7% kemarin itu. Ya, memang itu kemarin sempat dia disuspend saham tersebut, kemudian di unsuspend, keluar dari suspensinya. Dan juga memang ada rumor-rumor soal dia rencananya mau di stock split karena udah terlalu mahal juga. Tapi memang seingat saya sempat dibantah dari manajemen bahwa nggak ada kok, kita nggak ada aksi korporasi bla bla bla. Tapi memang ya trennya masih bullish banget juga di satu sisi, kemudian juga euphoria market dari sisi industrinya di teknologi yang satu ini memang masih hype banget, masih hot banget juga. Jadi kelihatannya akhirnya masih mendrive untuk ISG ditutup zona positif juga kemarin gitu. Oke. Mas, kalau dilihat kan berarti moversnya nggak cuma di satu saham sebenarnya atau emiten. Ada beberapa gitu tuh masuk dalam beberapa hari ini, ya katakanlah kemarin ada saham IPO, kemudian ada tadi yang teknologi tadi, kemudian hari ini ada banking gitu. Artinya banyak sentimen positif buat market kita di banyak sektor saat ini. Sejauh ini ya, jadi kalau kita tarik agak jauh dulu helikopter view, kita bicara soal makronya. Kita kemarin kan disampaikan kita itu 19%, which is one of the lowest. Mungkin sekarang mungkin di ASEAN masih ya, mungkin ya. Saya juga agak kurang update. It's not a best price tapi ya oke lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada cut rate, ya. Jadi di pekan lalu kita ada cut rate BI. Pekan ini ya. Pekan ini BI cut rate 25 bips. Jadi itu makanya juga banking juga ada mengalami kenaikan juga. Kemudian terakhir juga ada soal koperasi desa dan kelurahan ya, Kopdes, Kopkel, itu yang disampaikan juga ada 80.000 koperasi rencananya, tapi memang percobaan pertama sekitar 100 dulu. Dan ini kalau kita perhatikan, kita baca lebih detail, sebetulnya itu akan harusnya berdampak positif kepada saham-saham himbara, banking, BRI, Mandiri, karena mereka kreditor utama untuk si koperasi-koperasi dan ini. Angkanya itu kreditnya bunganya sekitar 6% per tahun. Jadi untuk kredit modal kerja 6 tahun, sementara kredit investasi 10 tahun. Dan per tahunnya kreditnya itu bunganya 6% per annual. Jadi seharusnya khususnya dari sisi BRI ya. Jadi ya karena BRI segmennya mikro banget, dan juga BRI kan punya namanya BRI Link ya. BRI Link itu jadi kelihatannya itu yang akan cukup mendorong untuk dari sisi net income, terus NIM, NII, kayak gitu-gitunya. Yang penting adalah kalau mungkin kita bicara sedikit soal Kopdes, Kopkel ini, yang penting adalah verifikasi proposal yang diajukan dari sisi koperasinya itu sendiri. Karena kalau itu bermasalah nanti NPL ya, jadi kredit macet, non performing loan itu. Jadi kita sangat tidak mengharapkan itu terjadi, NPL mengalami kenaikan. Jadi verifikasinya diharapkan benar-benar bisa terjadi dengan baik gitu ya. Jadi banking tadi masih oke.
Kemudian yang lainnya juga bicara soal saham-saham komoditas kita juga well perform banget. Bahkan kita bicara soal CPO, jadi crude palm oil price-nya yang di global itu naiknya juga cukup signifikan belakangan ini. Mungkin aku bisa bilang 1-2 minggu terakhir ini. That's why juga saham-saham CPO kita, emiten kita itu naiknya juga luar biasa sekali ya. Jadi kayak TAPG, BWPT, Ali, itu macam-macam, DSNG juga mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian juga saham-saham gold juga naiknya juga oke juga. Gold price juga mengalami kenaikan. Jadi saham-saham goldnya kayak Antam, BRMS juga sempat naik signifikan. Properti yang saya sampaikan di pekan lalu hari Kamis juga karena ada pemangkasan suku bunga, jadi kelihatannya properti juga mengalami kenaikan. Kayak contoh BKSL gitu, Asri, beberapa juga mengalami kenaikan signifikan. Apalagi kayak BKSL tuh ada hubungan sama Danantara karena ada rencana mau bikin PLTS lah gitu rencananya. Lahannya BKSL 14.000 hektar itu mungkin ada sebagian yang akan dibikin untuk PLTS dan itu ada hubungan dengan Danantara. Jadi itu juga akan menjadi angin segar juga ke sana. Lainnya kayak nikel juga memang belum semua saham-saham emiten nikel kita yang mengeluarkan rilis Q2 tahun ini, tapi salah satunya sudah ada yang menunjukkan Q2 tahun ini tuh net profitnya naiknya signifikan sekali. Jadi harapannya saham-saham emiten lainnya yang based on nikel harusnya juga nggak jauh-jauh beda lah dengan saham emiten yang ini juga. Jadi nikel kelihatannya juga mendorong juga ya untuk IHSG juga mengalami kenaikan. Di Jadi semua banyak. sektor ya? Iya di semua sektor. Iya, dan kalau ditarik lagi makronya gitu, apakah ini bisa dibilang karena implikasi dari penetapan tarif itu awalnya? Sehingga akhirnya ya orang merasa kayak ketika itu berhasil diatasi, nah yang lain nih untuk segala macam program yang dilakukan pemerintah saat ini dirasa cukup aman untuk dilakukan gitu. Ke situ nggak larinya? Dibilang cukup aman, saya belum bisa ngomong cukup aman karena ya. belum ada buktinya. Satu itu. Kemudian program pemerintah ini akan sangat erat kaitannya dengan yang namanya fiskal kita, kondisi fiskal kita. Awal-awal makro asumsi APBN kita fiskal itu kurang lebih kalau kita perhatikan sekitar minus 2,5%-an defisit. 2,8 ya. Terus sekarang tuh hampir 2,8, 2,7 sekian lah. Ya kita round up lah ke 2,8%. Artinya apa? Artinya memang ada risiko di sana yang dilihat pemerintah. Kayaknya kita either revenue dari sisi pajaknya mungkin berkurang atau mungkin PNBP apapun itulah revenue-nya berkurang atau dari sisi pengeluarannya mungkin bengkak. Kan either itu kan, pemasukannya berkurang atau pengeluarannya yang gede. Makanya jadi defisitnya gede. Dia mungkin nerbitin surat utang lagi atau seperti apalah, narik utang lagi gitu ya supaya bisa nutupin kekurangan-kekurangan pengeluaran itu. Jadi justru dengan defisit yang kemungkinan akan melebar ini dari yang target tahun minus 2,5 ke minus 2,7 minus 2,8%, seharusnya ini akan menjadi yang something yang negatif gitu ya ke perspektif dari investor, khususnya investor asing terhadap ekonomi domestik. Tapi yang menarik adalah soal tarif ini yang kita bisa negotiate sampai salah satu yang terdekat di Asia itu yang mungkin di ASEAN maksud saya itu yang mungkin akan setidaknya dalam waktu dekat setidaknya gitu ya, karena kita masih ada sampai di awal Agustus. Karena gini, ada kemungkinan adalah negara-negara lain itu bisa negosiasi di bawah angka kita. Itu yang saya khawatirkan. Jadi sekarang kita masih 19%, the lowest gitu di ASEAN. Tapi kalau ternyata negara lain udah final rate, Mas. Ada yang masih, ini kan negosiasi masih ada ya? 24 ya. Jadi masih ada beberapa yang negosiasi-negosiasi. Dan saya takutnya kita ternyata bukan the lowest. Nah itu yang takutnya ada negara lain yang bisa lebih rendah dibanding kita 19% gitu ya. Takutnya mereka jadinya lebih menarik. Koreksi lah terjadi. Itu yang saya takutin sebenarnya untuk sekarang gitu. Jadi ini sentimen sementara ya. Sejauh ini begitu, ya kita harapkan kita masih tetap bisa the lowest ya. The lowest tarif itu harapannya sampai Agustus nanti gitu. Kira-kira nih dengan lari kencang sampai hari ini ditutup 7.500 kalau nggak salah ya? Berapa hari ini? 7530. 7530. Nah, mungkin nggak kita akan mencapai 8.000 dalam waktu dekat? Kalau resistance yang tadi juga saya perhatikan itu 7.800. Itu resistance levelnya dan supportnya? Supportnya ini saya belum cek lebih lanjut lagi, tapi mungkin 74 lah kira-kira 7400-an. Masih tetap oke banget, betul, masih tetap oke banget. Dan sebetulnya kalau kita bicara technical analysisnya itu sekarang candle-nya itu sudah bergerak jauh di atas dari EMA 21-nya. Jadi dynamic supportnya itu sudah jauh di bawah dari candle-nya itu. Jadi candle-nya udah jauh di atasnya lah intinya gitu. Yang mana ini indikasi bahwa
dia itu masih strong banget gitu demand untuk masuk Ke pasar sahamnya. pasar saham itu masih cukup oke. Bukan dari foreign sebenarnya, dari dalam Iya, negeri karena foreignnya masih keluar masih terus-terusan keluar. kan. Year to date minus lebih dari 50 T rupiah gitu. Oke. Jadi karena demand dari domestik cukup besar, jadi kelihatannya ini masih akan cukup rally, masih cukup kuat gitu ya. Kalaupun ada koreksi kayak kemarin lah gitu ya, koreksi kayak cuma satu candle, kemudian dia naik lagi kayak gitu ya. Jadi drivernya masih sama ya, kurang lebih kayak properti lah, CPO kita juga masih, kemudian juga nikel beberapa juga masih cukup oke, sama banking. Jadi kelihatannya masih berkutat di situ ya. Jadi seharusnya kayak 77-7800 masih cukup possible. Kalau dibilang 8000 bulan Juli ini kayaknya masih jauh ya, itu gapnya masih 400-500 poin ke atas, masih cukup susah lah kalau It ke could be, 8.000 tapi ya. mungkin dengan sedikit miracle ya. Kita lihat kondisi di globalnya gimana. Siapa tahu Mas tiba-tiba, oke, kita nggak jadiin Indonesia 19%, 15%. Wow. Wow, itu jadi gini. Nah, oke, bicara soal tarif, oke. Kalau itu ternyata bisa 15%, kita lihat ada embel-embel di belakangnya nggak gitu. Ada variabel-variabel lainnya nggak? Kayak contoh kita 19%, tapi kan kita disuruh beli energi 15 bio Betul. USD, agricultural product 4,5 bio USD, 50 Borong Boeing katanya. pesawat. Katanya majority triple Data. yang 777 tuh, yang tipe 777 77 katanya. Jadi itu yang kita lihat embel-embel di belakangnya ini. Jadi jangan cuma lihat angka 15%-nya doang gitu loh. Tuh. Yang bilang Mas Revo ya. Yang Loh, iya, bilang Mas Revo. ya, penting itu. gitu. Lihat 15% gitunya. Soalnya Mas, banyak orang yang kayak euforia dengan angka 19% itu, karena kayak wah kita berhasil memangkas dari yang sebelumnya 32 jadi 19. Walaupun juga tetap ada pendapat bahwa tapi kita banyak juga nawarinnya gitu. Cuma ya seperti dibilang sama Mas Revo tadi, jangan melulu cuma ngelihat angkanya saja, doang. betul. Oh, ada pengorbanan Ada, besar, di ada harga belakangnya besar. ada Belakangnya nih, ada, kita gitu harus beli ya. ini, beli itu. Nanti itu Iya, hubungannya kalau beli-beli gitu, bisa jadi Itu- ya kan kita beli-beli Oh iya, kan bukan ini ya. energi agricultural product gitu. Itu bisa dampaknya ke nanti ke neraca perdagangan loh. Right. Kita tuh neraca perdagangan sudah berpuluh-puluh tahun surplus. Surplus. Artinya ekspor kita lebih banyak dibanding impor kita. Kalau kondisinya Berpuluh-puluh tahun Mas. berpuluh-puluh bulan. Berpuluh-puluh Sorry, bulan berpuluh ya. tahun. Bertahun-tahun. Iya, bertahun-tahun. Udah puluhan bulan atau bertahun. bertahun-tahun. Sorry, itu agak salah itu. Jadi berpuluh-puluh bulan atau bertahun-tahun itu kita surplus terus berturut-turut, dan kalau ternyata ekspor kita, karena kita beli banyak barang dari sana, berarti kan impor kita yang lebih banyak. Iya. Nah, takutnya pecah nih rekornya ini. Kalau itu terjadi, ini akan hubungannya nanti jauh nih. Kita bisa hubungan ke cadangan devisa, ke nilai tukar rupiah. Itu bisa hubungannya merempet ke sana. Nanti bisa rupiah kita jadinya melemah dan lain sebagainya. Itu yang makanya kita harapkan jangan Meskipun sampai Amerika juga share ekspor kita cuman Enggak sorry kalau itu nggak ada hubungannya ya. Jadi artinya iya benar banget, itu bisa jadi melampaui ekspor kita karena kita membuka keran impor sebesar-besarnya dari dan mereka Amerika. kan 0%. Masuk Iya, mereka, iya. barang US masuk kita 0%. Kalau itu berarti kan dumping dari produk mereka banyak banget ke kita gitu. Betul. Oh, Iya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Oke, Hal-hal baik. kayak gitunya. Nanya apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya, tapi soal IHSG berarti saat ini yang sedang lari kencang ini batas atasnya kemungkinan bisa di 7.800 tadi, Betul. atau resisten supportnya di 7.400. Tapi melihat angka tersebut yang saat ini berada di 7.500, kita nggak bakal turun-turun banget gitu. Harusnya Harusnya enggak, nggak karena bakal masih turun. demand-nya masih cukup kuat ya dari Belum dalam negeri. lagi net asing juga masih belum masuk juga kan ke Asing sini. belum masuk. Nah, yang terjadi, saya juga kemarin sempat discuss dengan salah satu institusi juga. Persis kemarin banget pagi itu disampaikan bahwa memang asing keluar dari stocks market Indo, tapi mereka masuknya ke bonds. Bondsnya khususnya yang tenor panjang, jadi kayak FR 106, 107, itu yang di atas 10 tahun lah, mungkin 15-20 tahun mungkin kayak gitu. Which is itu artinya adalah mereka sebetulnya cukup firm untuk masuk ke pasar keuangan kita gitu, yang karena tenornya tenor panjang bukan tenor pendek. Jadi bukan mereka artinya benar-benar keluar dari pasar keuangan Indo, cuma kayak pindah instrumen investasinya aja gitu ke yang lebih aman lah, kan kalau FR itu mungkin 6% kayak gitu kan bisa dapat ya per annual kayak gitu. Oh, oke. Adaptasi aja, Pak. Ada pertanyaan lebih lanjut ya sama Mas Revo? Maaf ya, Mas Revo. Ngeng gitu. Soalnya gas terus. Oke. Apa ya pertanyaannya? Paling ini kan karena semuanya lagi bagus Ijo. banget ya, lagi hijau banget. Kalau misalkan kita tiba-tiba mau koleksi nih, kira-kira apa yang bisa dikoleksi? Karena ya semuanya lagi hijau, lagi begini.
Iya, iya. Ya Sebenarnya. beberapa, ya kembali lagi beberapa masih properti itu belum naik semua. Jadi kayak contoh BKSL itu sempat naik, meskipun hari ini tadi naik ke 141 kemudian agak turun merah, tapi Oke. itu masih relatif cukup oke lah gitu. Jadi belum semua saham properti naiknya barengan. Oke. Itu bisa dicermati beberapa yang belum naik. Mhm. Kemudian digital bank juga beberapa belum naik. Yang udah naik kayak contoh kayak BBHI itu udah naik. Naiknya kencang sekali bahkan ya. Ya. Wis, Tapi- gue Yes, tapi memang ada juga yang belum naik juga digital bank, jadi itu bisa dicermati sama yang Himbara atau Bank Big Four lah gitu ya. Itu Oke. juga naiknya juga belum signifikan juga. Itu juga mungkin beberapa yang bisa dicermati. Khususnya kalau buat saya mungkin Himbara yang ada hubungannya dengan Kopdes ya. Jadi Oh, yang kayak semua eh, Himbara berhubungan sama Kopdes betul, ya. iya sih. Tapi yang paling banyak porsinya lah itu bisa porsinya. dilihat lah gitu ya. I see. kodenya BB, belakangnya depannya BB, belakangnya RI. Tapi ini Itu disclaimer rekomendasi aja ya Detikers, Iya, bukan iya, iya. Disclaimer oleh bukan dianjurkan Bukan, untuk beli ah, gitu. ah, Bisa jadi bahan pertimbangan untuk pertimbangan di betul. riset kembali. Exactly. Iya. Baik, terima kasih banyak loh Mas Revo. Luar biasa. Habis ini kita beli semuanya. Udah closing dong. Oh, udah Kan closing. Besok, Iya, jam benar. 4 malam, besok kita beli Jumat. semuanya. Besok. Besok. Ha-ha. Tapi kita tunggu dulu hasil riset dari Mega Capital Sekuritas paginya. Oh iya bener-bener. Kira-kira gimana nih? Mereka yang Iya. riset kita yang beli ya kan? Iya. Benar. Tapi dengan pertimbangan riset lagi ya. Oh iya Nggak benar. cuma- Do your own research. Do your own research. your. Ya oke, baik. Alright, Baik, Mas Revo. baik Mas Revo, terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktu loh ke sini. Iya, siap. Jangan kapok ya. Siap. Besok lagi ya. Besok lagi ya. Besok lagi ya. Minggu depan kali. Ketawa doang loh. Minggu depan kali, nggak usah sering-sering. Jangan tiap hari ketemunya, nanti nggak kangen ya. Lu. Lo bener dong. Iya betul. Bener, jangan tiap hari ketemunya. Kalau nanti kata nggak Tulus kangen. kita harus menjaga ruang sendiri. Betul. Nah kalau gitu kita mau punya ruang sendiri juga nih. Karena abis ini kita mau break. Ya, habis break kita lanjut lagi dengan topik lainnya. Betul. Yaitu? Yang gak kalah seru kita tuh mau ngebahas tentang politik kakak adik. Wih, banyak yang ngaku kakak adik sekarang Iya. ketika kita akan bedah bersama seberapa ampuh sih dengan pendekatan kakak adik ini untuk bisa memperluas elektabilitas politik nasional. Luar biasa sekali. Luar biasa. Habis ini Detikers ya tetap bersama kami cuma di Detik Sore. Gak cuma Hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Akhirnya kita akan kembali ke politik Detikers. Yes. Ini Cut, Aha. dalam beberapa hari terakhir Mhm. banyak banget yang ngaku adik kakak. Padahal gak ada tuh adik kakaknya. Tapi ngaku-ngaku adik kakak. Kenapa ya Kenapa gua fenomena ini adik bisa terjadi adik-adikan kakak-kakaan jatuhnya Biasanya kalau kan? kayak misalnya kita ketemu orang nih. Ah, ah. Terus kita ngaku, wah ini mah kakak saya ini. Biasanya mau minjem duit gak sih? Biasanya Tendensinya. ada ulang kan tuh, ada udang di balik batu biasanya. Iya, ada udang di balik batu biasanya alias ada maunya ya kan. Tapi kalau misalkan ini antar partai, kira-kira kenapa ya? Itu dia. Kita kemarin kan lihat ya ada pidato dari Pak Prabowo Mhm. yang menyebutkan bahwa Gerindra sama PDIP tuh kayak adik kakak katanya. Mhm. Kemudian ada lagi nih dari Pak Bahlil yang juga nyebutin Golkar sama Gerindra juga kayak adik kakak. Nah ini lagi tren apa nih dengan klaim adik kakak ini antar partai politik. Coba kita akan elaborasi bersama pengamat politik kebanggaan kita. Ada Mas Henry Satrio di sini yang sudah tersambung dengan kita, founder lembaga survei Kedai Kopi. Selamat sore Mas Henry. Selamat sore. Wah, gimana kabarnya kabar? Mas? Kabar Ya, baik. Saya kan anak pertama, jadi saya nggak punya kakak, tapi saya punya adik. Oh, tapi tetap bisa adik kakaan, tetap punya, ya kan? Bisa, Iya, bisa. tetap punya. Tapi Mas Hensa ini sepakat nggak dengan kita tadi asumsinya di awal Mhm. bahwa biasanya nih kalau udah ngaku-ngaku ini adik saya nih atau ini kakak saya nih biasanya ada maunya tuh. Gimana nih Mas? Oh ya jelas, pasti ada maunya. Apalagi dalam politik kan setiap lawan politik itu harus dianggap kawan politik gitu. Hmm. Dan Aha. di dalam politik juga
semuanya cair. Maka kalau kemudian banyak yang ngaku-ngaku kakak adik gitu ya, dan kalau saya tidak salah ini kakaknya PDI Perjuangan semua nih. Golkar juga anggapnya PDI Perjuangan tuh kakaknya, Gerindra juga. Jadi artinya kalau kita kakak adik kan biasanya ada 3 tuh ya. Dia mengharapkan untuk tidak disakiti, kemudian mengharapkan untuk disayangi, dan yang ketiga emang mengharapkan untuk dibantu gitu. Betul. Tapi yang paling penting yang pertama itu tidak saling menyakiti. Jadi artinya kalau saya sih ngelihatnya ini ujung-ujungnya ke arah reshuffle juga. Jadi ini kan ada adik kakak nih ya. Kalau Gerindra dengan gini dibahasnya masih beda nih. Dengan Gerindra dan PDI Perjuangan itu kalau kakak adik artinya nggak harus serumah ya. Artinya tidak harus satu koalisi, tapi saling menjaga, saling menghormati, tidak saling menyakiti. Nah, apa imbasnya? Banyak sekali jabatan-jabatan politiknya PDI Perjuangan nggak akan diganggu nih sama Gerindra sebagai adiknya. Apa misalnya ketua DPR, terus kemudian dubes-dubes, terus lagi BRIN buat Bu Mega, BPIP buat Bu Mega, ini nggak akan diganggu nih. Jadi artinya jangan semuanya tuh dianggap bahwa ini nih kalau tidak masuk koalisi artinya tidak mendapat dukungan dan tidak ada jabatan-jabatan, enggak juga. Nah itu antara Gerindra dengan PDI Perjuangan. Tapi kalau dengan PDI Perjuangan dengan Golkar ini mungkin larinya ke reshuffle. Jadi ibaratnya nih kalau nanti akhirnya masuk, tolong ya kalau bisa kementerian yang dikuasai oleh Golkar atau menteri-menteri Golkar ini tolong jangan digeser oleh PDI Perjuangan lah. Jadi PDI Perjuangan nih kan sebagai kakak, ya tolonglah jangan geser adiknya, kayak gitu-gitu loh. Jadi interpretasinya antara PDI Perjuangan dengan Gerindra, kemudian PDI Perjuangan dengan Golkar, atau Gerindra dengan Golkar ini beda-beda gitu. Oh, jadi kalau adik kakak saling pengertiannya aja ya, gitu kira-kira ya Mas ya. Jangan saling menyakiti lah gitu. Walaupun ini kelihatannya kakak adik ketemu gede. Gitu. Oh, kakak adik ketemu gede, bener-bener lewat tali kasih biasanya. Iya. Tapi dari pernyataannya gitu, Mas Hensa kalau gitu ada intensi bahwa ini PDIP mau masuk ke dalam pemerintahan kah atau mau ditambah kapasitasnya sama penguasa saat ini? Kalau saya menilainya enggak masuk ke pemerintahan. Tahun kemarin juga Pak Prabowo sudah stated ya bahwa ini kakak adik nggak harus jadi satu koalisi gitu. Jadi so far sampai hari ini kelihatannya keputusannya tidak akan masuk koalisi. Nah ini berimbasnya kemana nih? Yang paling dekat kasusnya Hasto. Kasusnya Hasto dulu. Kalau kakak beradik ini tidak berada dalam satu koalisi, so artinya adiknya meminta pengertian kakaknya bahwa ada hal yang mesti diurus gitu. Jadi ini kemungkinan besar kasusnya Hasto ini agak-agak mirip Tom Lembong nanti ujung-ujungnya gitu. Nah, tapi kalau dengan Golkar kan Pak Bahlil nggak ada angin nggak ada hujan kan. Nah ini mungkin dia ingin juga supaya PDI Perjuangan ini tolong jangan ganggu gue dulu deh. Udah ya biar Golkar begini dulu nih. Karena kan dia bakal deg-degan juga tuh kalau misalnya PDI Perjuangan nanti ya akan masuk. Tapi so far per hari ini kalau dari pernyataan Pak Prabowo terakhir itu pada saat ada PSI kalau nggak salah ya. Nah itu sih menurut saya artinya PDI Perjuangan tidak akan masuk koalisi dalam waktu dekat. Tapi kan lihat aja hubungan antara PDI Perjuangan dengan Gerindra kan mesra-mesra aja. Salah satu yang paling kentara kan Gerindra yang menguasai koalisi di DPR 80%, nggak ada intensi buat geser-geser Mbak Puan kan. Semuanya biarin aja Mbak Puan jadi DPR gitu. Tapi yang jadi menarik adalah pernyataan adik kakak tuh nggak datang dari PDIP-nya gitu, yaitu dari Gerindranya atau dari Pak Prabowo-nya sendiri gitu. Apa yang ingin diluruskan di sini, Mas? Ya artinya dari awal sudah ada pernyataan kami tidak akan saling menyakiti, kami saling menghormati, dan diharapkan PDI Perjuangan juga menghormati dan menghargai langkah-langkah politiknya penguasa dan Gerindra. Makanya kalau saya bilang sih ini mungkin efek terdekatnya adalah ke vonisnya Hasto. Gitu kan yang paling dekat ya, Jumat besok nih kan Pak Hasto. Saya sih memprediksi kemungkinan vonisnya Hasto ini agak-agak mirip-mirip dengan Tom Lembong kan. Nah ini kan yang banyak sekali diperguncingkan bahwa
Ini hal yang dilobi juga dari Ibu Mega ke Pak Prabowo. Walaupun kalau ditanya ya kami nggak intervensi hukum. Tapi kan Ibu Mega kan bukan penguasa, dia kan rakyat biasa. Jadi kalau penguasa baru namanya intervensi, tapi kalau rakyat biasa ya namanya lobby-lobby lah. Gitu. Soal hubungannya dengan Pak Jokowi gimana, Mas? Iya, gimana tuh, Mas? PDI dengan Pak Jokowi ya pasti akan selalu terluka lah. Itu belum beres lah itu. Akan lama itu sakit hatinya atau berseberangannya ya. Iya. Tapi kalau misalkan kan statement kedekatan ini tuh bisa hempas nih hubungannya Pak Prabowo sama Jokowi. Gimana kalau menurut Mas? Enggak, kalau menurut saya sih antara Prabowo dengan Pak Jokowi ini akan baik-baik saja, saling menghormati, saling menghargai. Karena Pak Prabowo tahu cara berterima kasih ya, dan dia sadar betul bahwa dia jadi presiden ya dibantu oleh Pak Jokowi. Jadi kalau antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sih pasti akan baik-baik saja. Dan ini kan rekor dunia ya, rekor nasional lah. Jadi artinya sebelumnya belum pernah ada presiden dan mantan presiden yang komunikasinya sedekat ini. Gitu. Dari zaman Soekarno tuh belum ada Soekarno ke Soeharto, nggak ada Soeharto ke Habibie. Sampai nganterin ke bandara ya Mas ya? Ini baru kali pertamanya nih gitu. Oke. Adik kakak. Adik kakak juga ternyata ya. Adik kakak juga mungkin ternyata. Bahkan mungkin lebih dekat dari adik kakak kayaknya. Dan juga soal, bagaimana Pak Bahlil juga ikutan merespons tadi ya soal adik kakak ini. Apa potensi-potensi yang tadi Mas Hensa sempat nyinggung bahwa janganlah ada gangguan gitu. Emang potensi gangguannya apa ke Golkar, Mas Hensa? Gini kan, kalau PDI Perjuangan masuk, otomatis kan partai-partai politik yang punya kursi di kabinet kan juga deg-degan. Kenapa? Karena kan bisa saja kursinya yang dikurangi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kader-kader PDI Perjuangan di legislatif kepada Pak Bahlil yang juga cukup keras. Maka kemudian pengen juga Golkar dianggap sebagai adik kakak gitu ya. Nah tapi kalau antara Golkar dan Gerindra hubungannya adik kakak termasuk begitu. Tolong juga Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra dan sekaligus Presiden, kalau mau ada reshuffle ya Gerindra tolong Golkar ini dianggap sebagai adik. Jadi jangan disingkirin lah adiknya, kayak gitu-gitu. Ini sama semua ini kata-kata atau kiasan-kiasan yang ujung-ujungnya mempertahankan kekuasaan atau ingin mendapatkan kekuasaan. Gitu. Tapi kalau Golkar ke PDIP jadi adik kakak sih agak sulit ya, karena sejarahnya mereka selalu beroposisi satu sama lain gitu. Oke. Mas, tapi aku penasaran deh, ini tuh sebenarnya gaya pendekatan personal kan ini adik kakak ini tuh baru-baru ini aja atau sebenarnya udah pernah nih sebelum-sebelumnya nih pendekatan gaya seperti ini nih, Mas? Kiasan-kiasan semacam ini sih sering sekali terjadi di dalam dunia politik ya. Bahkan waktu Pak Taufik Kemas masih ada pun, antara Pak Taufik Kemas dan SBY kalau saya tidak salah itu seperti hubungannya adik kakak, karena Taufik Kemas di MPR kemudian SBY juga di Presiden. Ini sebuah kiasan untuk tidak saling mengganggu, tidak saling menyakiti, saling menghargai, dan kalau bisa saling bantu gitu. Oke, tapi efektif nggak menurut Mas Hensa nih? Ya enggak, kalau ada kompetisi yang jelas mereka juga jadi lupa gitu. Nanti kalau kemudian ada reshuffle juga sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, apalagi nanti kalau udah pemilu ya nggak ada lagi kakak adik. Iya, tidak ada adik kakak yang abadi di dalam politik ya Mas ya? Ya adik kakak sesungguhnya ya Gibran dan Kaisang itu adik kakak. Iya. SBY basah itu yang lainnya. Iya. Tapi tidak, tadi Mas Hensa sempat menyimpulkan gitu kalau sepertinya PDIP tidak akan masuk ke dalam lingkaran pemerintahan ya, dengan apapun implikasi dari yang akan kita nantikan di masa depan gitu. Pak Prabowo bukan nggak masuk ya, bukan nggak masuk. Sekarang tuh sebenarnya PDI Perjuangan sudah masuk aja dalam lingkungan pemerintahan, dalam lingkup pemerintahan ya, dalam arti di legislatif misalnya atau di lembaga-lembaga negara lain kan banyak kader PDI Perjuangan yang mimpin. Kalau saya tidak salah BPK itu juga PDI Perjuangan. Dubes banyak PDI Perjuangan, tapi PDI Perjuangan tidak masuk kabinet loh, tepatnya begitu aja. Kabinet ya. Tapi kalau membantu pemerintahan, masuk dalam pemerintahan mereka udah masuk. Jadi koalisi itu bukan berarti kenikmatannya ditambah, tapi kenikmatan yang ada tidak diambil juga udah termasuk koalisi itu.
PDI kan kenikmatan yang sudah ada tidak diambil gitu ya. Jadi ya jadi part dari government gitu. Sebetulnya hampir semua partai politik saat ini masuk ke dalam pemerintahannya Pak Prabowo. Dan melihat sikap politik Pak Prabowo yang terus-terusan mencoba untuk merangkul dari sisi kanan, kiri, tenggara, barat daya gitu, seolah-olah Pak Prabowo tetap penting, bukan, memang ini penting sekali sih untuk menjaga stabilitas politik nasional gitu, tapi soal posisi PDIP akhirnya yang saat ini berada di luar pemerintahan, ataupun tadi Mas Hensa bilang sebenarnya di dalam pemerintahan, sudah bisa dibilang di dalam pemerintahan sih, tapi akan jadi ganjalan sebesar apa Mas untuk jalannya arah kebijakan pemerintah saat ini kalau sampai PDIP ini nggak dirangkul dalam tanda kutip gitu sama Pak Prabowo? Enggak. So far sudah ada instruksi dari Megawati bahwa PDI Perjuangan akan mendukung Pak Prabowo. Nah itu pasti akan dipatuhi oleh jajaran PDI Perjuangan sampai ke bawah. Gitu kira-kira bro. Gitu bro. Jadi kita nantikan yang terakhir nih, implikasi dari ini ya, putusan dari kasusnya Hasto akan seperti apa? Apakah terbukti bahwa ucapan atau rangkulan adik kakak ini efisien gitu terhadap pendekatan yang dilakukan gitu ya? Pastinya enggak sih, karena Pak Prabowo tuh sudah ada sejarahnya, dia tidak pernah intervensi hukum. Waktu itu kan juga menterinya Pak Jokowi terbukti korupsi, Edi Prabowo, dan itu orang dekatnya Prabowo banget, itu nggak dibantuin sama dia. Jadi artinya Pak Prabowo akan menyerahkan itu ke pengadilan apapun hasilnya. Jadi nggak ada implikasinya ke adik kakak bro. Oke. Oh, I see. Oke. Baik, kalau gitu Mas Hensa, terima kasih banyak atas waktunya untuk sore ini. Kita berjumpa di kesempatan selanjutnya ya Mas Hensa, terima kasih. Terima kasih banyak, selamat sore. Mas Hensanya agak nge-freeze di akhir ya. Agak nge-freeze, ya kan. Ya, tidak secara langsung bahwa keputus atau pendekatan politik yang disampaikan sama Pak Prabowo soal adik kakak itu kemudian berimplikasi kepada putusan hukum tentunya. Tapi itu bisa dilihat jadi salah satu bahwa mungkinkah ini bisa menjadi salah satu sentimen gitu terhadap putusan itu. Nanti kita lihat seperti apa langkah partai politik yang terafiliasi dari hasil dari kasusnya Hasto. Yes, mari kita sama-sama kita iringi ya. Nantikan. Kita nantikan. Terima kasih gitu. Detikers, but don't go anywhere. Kita masih punya berapa jam lagi sampai masih ke setengah jam lagi, tapi kita mau ini dulu, mau ketemu kakak kita. Oh, ada lagi? Ada kakak kita. Kakak Ade? Ada kakak Ade. Iya juga ya. Kakak Ade nih jadinya. Jadi ada kakak Ade. Ya ada kan? Brigadir Ade dari NTMC Polri akan kembali melaporkan traffic di Jakarta sore ini. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore. Selamat sore semua. We are back with Brigadir Ade. Kali ini akan kembali melaporkan dari beberapa titik ya. Coba kita langsung dengarkan laporan dari Brigadir Ade. Cynthia. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Pocut. Selamat sore Detikers. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan DPR MPR. Arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama dari jalur arteri dan juga dari jalur tol dalam kota. Dari arah Semanggi akan menuju ke arah Selipi terpantau sudah adanya peningkatan volume kendaraan. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol juga terpantau kondusif lancar. Dan perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospo Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum, dan bagi angkutan umum pastikan untuk tidak berhenti terlalu lama di pinggir jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur.
Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Lihat kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal di kawasan ini. Antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mal serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sinta melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Pocut di studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Until next time Brigadir Ade, selamat bertugas kembali, salam presisi. Baik, terima kasih semua, selamat bertugas, salam presisi. Ya. Begitu. We are going to the last segment. Yes, kita tuh segmen terakhir ini lagi lumayan heboh loh. Masalah data pribadi itu. Nih mungkin yang nonton kita udah pada baca ya, pasti di sosmed kalian udah, banyak banget tuh. Ya kan? Spekulasinya. Kayak apa yang akan terjadi? Apa nih? Masalahnya kan datanya personal ya. Walaupun juga bicara soal data pribadi tuh kayak ya, come on, kita udah nge-share data pribadi kita ke banyak tempat di momen digitalisasi sekarang ini. Jadi kayak apa kekhawatiran baru seperti apa yang kita hadapi gitu loh. Betul, tapi itu benar sih. Itu setuju ya. Bahkan kalau misalkan ngelihat di sosial media tuh banyak banget yang perkenalan diri sampai kayak gue sekolahnya di sini apa gitu. Tapi ya benar, apakah ada sesuatu yang baru yang akan terjadi nih? Yang pasti ini surprise buat kita karena kita sampai detik ini juga belum tahu sebenarnya narasumbernya siapa di segmen terakhir ini, Detikers. That's why surprise ya. You need to see this. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kenapa terselipet? Beneran masih keselibet. Gue keselibet. Iya. Gak ada kirain sesuatunya. Kegigit lidah. Kita tuh habis makan, Detikers, kan manusia butuh makan ya untuk hidup. Kebetulan kita masih manusia. Ya, dan kebetulan kita juga masih manusia. Kita mungkin terlihat sempurna ya dengan kita bisa tahu topik A, B, C, D dengan banyak analisis yang kita keluarkan. Padahal enggak. Kita masih manusia biasa gitu yang menurut kita mungkin. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Yeay. Mungkin itu juga yang ingin disampaikan sama pemerintah, kayak saya juga manusia biasa yang mungkin ini adalah satu hasil negosiasi yang memang harus kita terima dan mungkin kadang salah juga gitu. Tapi kita harus mengenali gitu apa sebenarnya arti dari kesepakatan, bagian dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika yang katanya ada kesepakatan soal transfer data pribadi nih. Yes. Dan ini tuh banyak banget ya yang kayak gue bilang tadi, bener-bener banyak banget di sosial media. Orang-orang tuh berasumsi. Jadinya takut gitu loh. Tapi bener katanya Edo, kita juga kadang-kadang udah cerita pribadi kita juga udah tersebar gitu. Jadi apa nih yang akan terjadi? Betul. Ya kan, penasaran sih. Jadi coba kita akan bergabung sama teman-teman atau teman kita dari redaksi Detik Inet yang hari ini katanya berkamuflase sebagai Zordon. Berkamuflase, wow Zordon loh. Berarti kita Power Ranger nih sekarang nih ya, kita ketemu sama Zordon. Lapor Zordon, selamat sore. Sore harus kayak gitu ya? Iya, ini kan lagi ke sini ngomongnya soalnya. Selamat sore Zordon. Halo Ranger Edo dan halo Ranger. Mas pakai ayah dong Mas. Oh kalau itu bukan Zordon ya? Itu bukan Zordonnya. Oh iya benar. Aduh, gimana Mas kabarnya?
Baik dan sibuk karena mengejar isu yang ini. Iya ya, ini redaksi Detik.net cukup disibukkan ya dengan spekulasi masyarakat soal salah satu bagian dari kesepakatan negosiasi dagang ini ya Mas. Betul, kita sejak kemarin mencari konfirmasi dan hari ini juga ke beberapa tempat untuk memastikan jawaban yang pas dari pemerintah, dari berbagai pihak juga kita lempar ke pengamat-pengamat dan minta tanggapan mereka juga. Kalau boleh tahu spekulasinya apa aja Mas yang ditangkap sama Detik.net dari netizen? Ya kemarin kan karena itu pengumuman resmi dari Gedung Putih gitu kan, nah terus bahwa itu adalah dari kemarin tuh Gedung Putih kan ada statement officialnya gitu ya, terus ada lembar faktanya gitu. Nah terus itu kan mencakup banyak bidang industri perdagangan, salah satunya di digital itu yang kemudian mengagetkan banyak pihak adalah soal transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika, dan terus kemudian itu langsung membuat ramai di media sosial karena memang sangat sensitif. Kita juga mencoba bertanya kepada beberapa pakar, misalnya Ardi Suteja dari Indonesia Cyber Security Forum. Dia bilang memang ini sangat sensitif, pasti masyarakat akan bertanya-tanya loh, kok tiba-tiba data pribadi kita ditransfer ke Amerika. Nah terus kemudian juga kemarin juga ada pakar mengatakan, loh kan kita sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi gitu, terus ngapain ada undang-undang itu kalau terus kemudian data kita ditransfer ke Amerika. Nah terus juga oleh karena itu kita coba mencari kepastian juga dari pemerintah, dan tadi Pak Prabowo juga sudah bilang sebenarnya dari joint statement itu masih akan ada kayak semacam mungkin kita nangkapnya pendetilan dari negosiasi itu ya. Dan terus kemudian dari Ibu Mutia Hafiz juga selaku Menkomdigi mengatakan bahwa ini ada dasar hukumnya gitu. Jadi ada pijakan legalnya untuk masalah transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika ini. Dan akhirnya kita kulik-kulik dong, memang ternyata di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tepatnya di pasal 56 UU PDP itu memang ada menjelaskan soal bagaimana kalau data pribadi Indonesia itu dikirim ke luar negeri. Ternyata itu memang ada diatur di pasal 56 itu, tapi dengan catatan bahwa pihak yang menerima data pribadi ini di luar negeri ini adalah pihak yang berhak dengan kualitas perlindungan data pribadi yang setara gitu. Itu yang mungkin akan jadi bahan diskusi sekarang gitu. Apakah memang Amerika itu bisa dipastikan sebagai institusi atau yuridiksi yang berhak atau kompeten untuk menerima limpahan tadi ya kalau bahasanya limpahan data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nah sebenarnya salah satu kekhawatiran masyarakat itu kan gini Dok, kalau misalnya kita ingat-ingat ya dulu waktu UU PDP itu dicanangkan itu kan jargonnya pemerintah itu kan kedaulatan data nasional gitu. Ya kan, kedaulatan data Indonesia di Indonesia gitu. Itu kan itu bahasanya waktu itu ya kan. Terus ya kemudian ketika ada ini tuh kan makanya akhirnya tiba-tiba masyarakat jadi bertanya-tanya, jadi concern gitu kan. Walaupun ada juga pengamat yang bilang selama ini data kita juga udah diumbar-umbar dan udah beredar kemana-mana gitu kan. Nah itu yang jadi catatan juga. Terus juga sebenarnya di lembar fakta yang dikeluarkan Gedung Putih itu sebenarnya ada catatan di bawah bahwa permintaan untuk transfer data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika itu sudah menjadi keinginan perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi bahasanya adalah simpelnya ya US company sudah menginginkan hal ini sudah cukup lama gitu dan ya kita tahu sendiri kalau Presiden Trump itu kan memang sering menservis ya kepentingan kelompok pebisnis di Amerika, kelompok usaha di Amerika, dan ada
itu dimasukin ke dalam lembar fakta bahwa ini sudah menjadi keinginan banyak perusahaan di Amerika tentang transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika. Nah, terus kemudian perusahaan Amerika yang seperti apa gitu yang mau menginginkan ini. Kalau dari penjelasan Ibu Mutia memang ini adalah perusahaan Amerika yang terkait dengan industri digital juga, mulai misalnya kayak Google, misalnya kayak Meta gitu, yang memang kita mencoba menangkapnya bahwa oke, ini kayak perusahaan Amerika yang punya user orang Indonesia dan ada data orang Indonesia di situ, dan mereka ada kebutuhan untuk punya data pribadinya dari publik Indonesia di situ. Tapi terus kemudian yang perlu kita kritisi adalah apakah Amerika itu bisa dibilang kompeten dan layak untuk menerima transferan data, walaupun itu memang request-nya Amerika gitu. Emang mereka layak gitu. Kalau ukuran layaknya adalah karena di Undang-Undang UU PDP pasal 56 itu menuntut kesetaraan level hukum ya. Ya kita ada pengamat juga bilang bahwa di Amerika, di Indonesia kan ada UU PDP gitu, udah jelas. Di Amerika ada regulasi yang setara enggak untuk ini di level pemerintahnya, karena kan itu masih dipertanyakan tapi ya. Ya, karena kan di kita, di Amerika itu kan ada negaranya kan federasi ya, jadi di level federalnya ada nggak undang-undang yang setara sama UU PDP ini? Dan jadi jangan timpang secara legalitas. Kenapa? Dan SOP-nya juga sama apa enggak sama yang kita miliki gitu. Jangan sampai undang-undangnya cuma ada di level negara bagian, sedangkan ini adalah undang-undang di kitanya udah level nasional. Jadi kan itu ibaratnya undang-undang ketemu perda itu kan nggak selevel gitu. Jadi itu yang pertama kita harus ngecek dulu dan pastikan dulu. Kita juga dari Detik Ini juga pasti akan mencari tahu ini secara legal udah setara belum sih untuk sisi regulasinya. Dan kedua, gimana nanti cara ini dilaksanakan gitu. Nah, Undang-Undang UU PDP sendiri di situ sudah menjelaskan kalau memang ini dilakukan transfer data ke luar negeri ini bentuknya harus ada peraturan pemerintah. Dan ini yang belum ada kan gitu. Jadi PP-nya apa nih gitu. Jadi yang ini yang tampaknya akan menjadi PR Komdigi tentu saja dan pemerintah, dan apa aja yang akan ada di PP ini yang mungkin harus dikawal ya oleh seluruh masyarakat ya dan stakeholder. Oke, aku tuh malah penasarannya sebagai masyarakat biasa nih, kalau data transfer ini beneran terjadi dalam waktu dekat nih Mas. Sebenarnya dampaknya tuh buat kita nih para masyarakat ini tuh apa sih, netizen-netizen ini? Nah, kalau dampak mungkin nggak secara langsung kan. Mungkin kalau tadi sudah jelas dari pemerintah sendiri bilang ini kan kepentingannya komersial. Sekomersial apa kita harus sama-sama ngecek ya. Berarti kan karena gini loh, nggak mungkin lah Amerika tiba-tiba gue minta transfer data pribadi masyarakat lo dong buat gue. Itu kalau nggak ada kepentingan ya pasti ada kepentingan yang melatar belakangi di belakangnya. Apalagi dia bilangin bahwa itu sudah menjadi permintaan perusahaan-perusahaan Amerika terhadap Indonesia sejak cukup awal gitu ya, udah cukup lama gitu. Artinya dari perusahaan-perusahaan Amerika itu ada kepentingan dong terkait, ada kepentingan bisnis terhadap data pribadi Indonesia. Dan mungkin bisa kita bayangkan adalah Indonesia itu kan market ya, dan jadi kan kita melihatnya ada kebutuhan karena Indonesia itu adalah market dan mereka butuh data, mungkin mereka butuh personalisasi dan personalisasi informasi dan untuk bisa menyasar Indonesia sebagai market gitu kan. Itu satu. Terus kemudian juga ya kalau kita perjanjiannya kan memang Amerika sebagai penerima transferan data itu kan punya kewajiban untuk melindungi data gitu kan. Tapi terus kemudian kita juga perlu mencari tahu tuh kalau gitu kepentingannya dari perusahaan-perusahaan Amerika itu meminta data pribadi warga Indonesia buat apa, itu yang sebenarnya bisa kita cari tahu ini kenapa, buat mereka butuh buat apa, apakah terus kemudian mereka butuh buat jualan atau buat target iklan atau buat apa, itu yang sebenarnya mesti kita tanyain juga buat mereka gitu, karena ini kan datanya tadi kalau sempat disebut ada yang terkait dengan Google atau Meta, dan berarti pihak-pihak katakanlah perusahaan Amerika yang punya user orang Indonesia atau apa, karena
data pribadi ini banyak banget nih, mulai dari emang Iya. data pribadi yang terkait emang administrasi atau enggak data pribadi yang kita taruh di aplikasi yang emang kita sign in gitu kan. Dan aplikasi banyak banget mulai dari sosial media, e-commerce, apalagi macam-macam lah ya, dan itu tersebar di banyak aplikasi, dan itu data pribadi ada yang aplikasinya punya Amerika, mungkin ada aplikasinya punya negara mana. Jadi kan yang mana gitu data yang dipindahin ke ditransfer itu data pribadi yang mana, yang terkait sama apa, itu yang juga perlu kita nanti tuh tanya, cek dalami terus sebenarnya yang terkait apakah memang hanya data pribadi yang terkait sama perusahaan-perusahaan Amerika, katakanlah raksasa-raksasa teknologi itu, atau ada data pribadi lain yang juga ikut ditransfer ke sana. Karena kan kita misalnya ada data peduli lindungi, misalnya data medis, data kependudukan, itu data banyak banget. Data yang mana yang akan dipindahin ke sana tuh yang mana gitu. Berarti itu sampai saat ini belum ketahuan ini data pribadi sepakai apa yang jadi bagian dari kesepakatan. Belum ketahuan data pribadi yang mana yang nanti akan ditransfer ke sana. Oke. Tapi yang pasti sejauh ini garansi dari pemerintah apa, Mas, bahwa ini tidak menjadi sebuah kekhawatiran? Garansi mereka ada pijakan hukumnya, penjaminan terhadap perlindungan data pribadi juga akan dilakukan oleh counterpart Indonesia, dalam hal ini pihak Amerika. Dua itu sih, mereka bilang ada pijakan hukum yang legal, dan pijakan hukum kan berarti nanti ada SOP dan ada turunan-turunannya ya, dan kualitas perlindungan data yang minimal setara gitu sama yang dilakukan oleh Indonesia. Oke, tapi selain Indonesia nih, kira-kira sebelum ini udah ada belum negara yang taruh data warganya gitu di Amerika? Pemerintah mengatakan negara-negara anggota G7 melakukan hal itu juga katanya. Oh, saling transfer data. G7, Mas. Nah, kita boro-boro G7, G20 aja udah alhamdulillah. Nah, ini G7 kan tapi udah maju semua ya. Kita takutnya pas lagi bangun tidur gitu ternyata tawaran dari pinjol Amerika. Agak jauh ya, tapi pakai dolar, Pak. Iya, sama aja, tapi kita bayarnya kan juga pakai dolar jadinya. Tapi enggak sih, itu anekdot aja. Cuma kalau dari pemahamanku sih sejauh ini untuk kepentingan komersil ya Mas Faya ya, bahwa nanti misalnya dipakai untuk kepentingan bisnis dari perusahaan-perusahaan Amerika untuk kemudian bisa menyesuaikan produknya ke masyarakat Indonesia gitu. Cuma kalau untuk model kayak gitu, kayak bukankah data kita selama ini juga sudah dimiliki sama mereka untuk kepentingan semacam itu gitu, sehingga pada akhirnya kekhawatiran seperti apa ya yang mungkin bisa jadi lebih buruk gitu di masa depan dengan adanya kesepakatan baru kayak gini gitu. Ya, aku ngasih contoh gini aja Dok. Meta, Zuckerberg itu kan lagi berambisi mengembangkan AI. Oke. Dia lagi mau bikin super intelligence lab. Dia ngebajakin semua jago-jago AI di Amerika, dia bajak-bajakin sama Zuckerberg masuk ke Meta buat bikin itu. AI butuh latihan, latihannya butuh data, datanya data seabergan. True. Kalau gue jadi Juk, gue akan sangat membutuhkan data dari Indonesia. Kalau gue jadi Juk ya, karena itu, kalau kebayang nggak? Jadi, iya kan, kebayang bahwa dia butuh data yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat komprehensif untuk nanti bisa, karena super intelligence lab-nya Juk yang dikembangkan untuk AI itu adalah personalized AI. Jadi AI yang personalisasi ke setiap usernya. Bahwa dia akan AI itu akan memahami saya akan berbeda gitu. Dengan dia AI itu memahami lu Dok. Jadi dia beneran kayak personal AI gitu. Jadi cara dia mempelajari saya dan cara dia mempelajari kalian di studio akan berbeda. Dan dia berarti butuh data yang sangat-sangat personal dari kita kan. Nah itu yang kemudian salah satu implementasi lebih jauh apa yang bisa dimanfaatkan dari data yang sedemikian besar dan komprehensif dari penduduk gitu ya. Dan kebetulannya nih memang kebetulan nih pas lagi ada rame-rame ini kebetulannya emang
Meta sedang ngembangin super intelligence lab-nya ini. Kita nggak tahu ada kaitannya apa enggak, tapi ya itu kita nggak bisa bilang itu ada kaitannya langsung ya. Tapi itu masih spekulasi gitu ya. Ya, tapi bahkan Meta sedang berkebutuhan mengembangkan AI yang sangat canggih dan butuh mesin yang belajar luar biasa dan pasti akan butuh data yang luar biasa untuk mereka punya dan baca gitu untuk mesin AI-nya. Big data banget loh ini. Iya, big data. Mungkin jadinya disadvantage-nya buat perusahaan-perusahaan di Indonesia kali ya pada akhirnya karena diduluin sama Amerika gitu misalnya. Betul, ada data. Juga kemarin juga ada statement dari Pak Alphonse Tanujaya dari Swaki.com. Sebenarnya kalau dibilang yang terdampak langsung siapa, salah satunya yang agak kasihan tuh ya penyedia layanan cloud dan data center di Indonesia gitu. Karena kan ya mereka udah nyiapin tapi akhirnya boleh langsung ditaruh di Amerika gitu, pasti sedikit banyaknya jasa layanan cloud dan data center di Indonesia mungkin akan terpengaruh ya, jadi kayak ya berkurang deh gitu opportunity buat mereka mengembangkan data center dan layanan cloud kalau akhirnya data itu bisa langsung ditransfer ke Amerika gitu sih, yang bakal langsung kena dampaknya mungkin mereka. Oke, berarti jelas tadi bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, walaupun memang tidak ngelarang secara mutlak gitu Mas Faya ya, bahwa transfer data lintas batas itu tidak boleh, tapi memang ada syaratnya tuh di UU PDP tuh bahwa negara tujuan tuh harus punya standar perlindungan yang setara atau lebih tinggi dari Indonesia, atau ada perjanjian internasional yang mengikat, sehingga ini bisa dimitigasi lah risiko-risiko yang tidak diinginkan di masa mendatang gitu. Tapi tetap kita masih butuh tahu data pribadi ini bentuknya kayak apa dan implementasinya kayak apa, itu belum dijelaskan lebih konkret gitu ya Mas ya sama pemerintah ya. Iya, karena nanti kan harus ada PP itu yang diminta oleh Undang-Undang Data Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah harus menyiapkan peraturan pemerintah untuk menjelaskan tata cara transfer data pribadinya itu gimana ke luar negeri. Oke. Spekulasi paling nyebrang atau beyond yang dilihat sama teman-teman Detik Inat apa Mas? Data ini dipakai buat apa Mas? Ya karena gini, kita belum bisa berspekulasi macam-macam dulu kalau belum kita tahu ini perusahaan-perusahaan di Amerika yang dimaksud tuh siapa aja sih jelasnya gitu loh. Kalau misalnya dia tahu-tahu, kalau kita kan ngebayangin oke, mungkin ini perusahaan terkait sama teknologi digital ya, Meta kah, Google kah, atau siapa gitu. Tapi kalau tiba-tiba tahu-tahu perusahaan medis, ayo kan kita nggak tahu. Makanya ada nggak perusahaan medis di situ? Kalau ada perusahaan medis kan berarti data medis gitu. Jadi kita mesti tahu dulu nanti di Amerika tuh sebenarnya perusahaan Amerika yang bilang bahwa mereka membutuhkan itu seperti yang disebut dalam lembar fakta joint statement itu perusahaan Amerika yang mana, itu yang harus kita cari tahu. Kita masih coba cari tahu itu sih Dok. Sebelum kita bisa ngebayangin spekulasi lebih jauhnya akan dipakai seperti apa gitu. Apakah ya kan pasti kalau misalnya disebutkan perusahaan digital yang emang mereka udah punya user di Indonesia, mereka butuh data itu karena itu user mereka, oke itu masuk akal. Terus kemudian ya katakanlah Meta, tapi kan kemudian kita tahu Meta lagi mengembangkan super intelligent lab, apakah terus kemudian data user Indonesia di Meta itu dipakai buat ngelatih super intelligent lab, kan kita nggak tahu karena sama-sama punya Meta nih gitu. Itu yang kita belum tahu tuh Dok. Oke, baik. I see. Siap Mas Faya. Tapi Dok, ini Dok ada satu hal yang menarik ya. Kejadian ini tuh membuat kita tuh membayangkan bahwa di era digital ya, data itu kayak semacam jadi rempah-rempah baru. Oh gitu. Iya. Benar. Betul lagi. Kalau dulu mereka datang ke sini mencari rempah-rempah pala, cengkeh dan lain-lain, sekarang rempah-rempahnya data. Rempah-rempahnya data. Iya benar juga ya. Iya benar. Sereceh apapun data masyarakat Indonesia itu tetap rempah-rempah yang wangi buat kita. Soalnya Indonesia banyak banget penduduknya kan, dan banget. Itu jadi salah satu tolak ukur bahwa ini adalah pasar yang besar sekali untuk mereka bisa garap nanti. Oke, baik kalau gitu terima kasih Mas Faya langsung dari markas Zordon melaporkan untuk kita di Detik Sore. Selamat bertugas kembali para Ranger. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ayayayay. Terima kasih Mas Faya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Alright. Oke. Gimana? Tapi nggak, jujur ya, gue pikir akan semenakutkan itu. Sebenarnya menurut We gue never know sih. semenakutkan apa itu, karena dengan AI
you can change the world, you can rule the world. AI semenakutkan itu sebenarnya. Tapi iya sih, ini lo tau gak sih tren yang what is my curse? Menurut gue takut. Apa curse lu dan nanya lu? Boleh di-share gak? Gak, gue dapetnya loneliness. Tapi gue tuh gue tuh ngerasa kayak kalau rame aja gue lonely gitu loh. Jadi gue agak kayak stop gak bacain gue. Ngerti gak lo? Lo mau lihat curse gue apa? Tadi gue sempat ngecek terus gue langsung screenshot. And then dia bilangnya ini. Dan gue pikir semua orang akan dapet yang sama. Tapi sejauh ini dari teman-teman gue doang ya, gak ada yang dapetnya sama. Oh ya? Nih gue nih. Wow, kalau itu kan iya. Endless overthinking. Iya. Kayak, aren't we all? Bukankah kita semua seperti itu? Kalau kalian paling worry datanya dipakai buat apa, Detikers? Kalau aku sih kasih tahu dong. Di momen yang semua data tuh bukan semua data, bukan semua juga, mayoritas semua aktivitas kita itu ada di internet, di dunia maya, dan data kita masukin ke situ. Jadi kayak gua nggak ngerti lagi nanti data ini nih semenakutkan apa kalau data pribadi kita itu lepas ke satu pihak tertentu atau diketahui, karena ya udah ya do what you do aja. Kita cuma bisa berharap sama pemerintah dan kita percayakan bahwa apapun pada akhirnya negosiasi atau mungkin kesepakatan yang dilakukan itu sudah memitigasi, sudah mempertimbangkan bahwa keamanan data atau keamanan dari setiap masing-masing warga negaranya tuh bisa dijamin gitu, bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang menakutkan di kemudian hari. Mudah-mudahan sih sudah sampai ke situ ya layer mitigasinya. Semoga. Kan soalnya kita juga udah suka, sekarang aja data kita udah mana-mana Pak. Iya. Nasional mungkin. Sekarang saatnya data kita go internasional. Boleh orangnya nggak, jangan datanya. Boleh gitu nggak? Iya. Sekarang aja tawaran pinjol, bukan pinjol sih, telemarketing kayaknya deh itu ya. Tapi jadi gue jawabnya sebenarnya tergantung. Jawab gak sih? Dia langsung ngomong, nggak perlu harus ada conversation. Dia tinggal nelpon terus dia langsung ngomong kayak, ya lah, udah gitu nelponnya berkali-kali lagi. Jadi gue harus pakai third party. Gue belum nyampe ke arah situ, tapi yang gue notice di teknologi ini ya, apapun yang gue pengen beli tiba-tiba keluar mulu. Iya. Tapi itu bener-bener takut. Mungkin gue cuma nyebutin sekali kayak pengen banget beli ini, yang akhir-akhirnya kan kalau muncul terus rasanya pengen beli ya kan Pak. Bener nggak? Kayak yang ini harganya murah, yang ini. Beli kan tuh akhirannya. Gue ketakutan terbesar gue itu sesederhana hidup gue diganggu sama teleponan telemarketing atau pinjol yang nawar-nawarin dengan either itu WhatsApp gua lewat chat atau lewat telepon langsung gitu, dan itu cukup mengganggu di kehidupan. Ada ya telepon? Ada banget, sering spamming. Kayak nawarin tapi lewat telepon gitu. Iya. Bahkan nggak harus conversation, jadi kita jawab dia langsung ngomong. Oh, wow. Dan itu udah kita dengarkan pun, habis itu dia nelpon lagi. Pokoknya nggak jelas deh itu gimana caranya ya tanpa harus kita pakai pihak ketiga. Iya, itu AI itu yang bekerja, itu AI itu yang bekerja. Nah, kayak gitu yang mengganggu gua. Termasuk bagaimana AI ini juga mengganggu. Mungkin yang kayak yang lo alami tadi yang kayak kita kayak diperhatiin gitu ya, dipantau gitu sama orang. Kayak gue disadap deh. Disadap walaupun nggak berdampak apa-apa ya mungkin buat kita secara langsung, tapi bisa jadi dampaknya padahal ada juga. Dampak buruknya gitu. Iya. Okay. Ya, kita lihat aja. Ya bagaimana kelanjutannya. Tapi BTW gue mau kasih tahu kalau misalkan perang Thailand Kamboja tuh udah pecah loh sekarang. Iya, banyak. Iya kan? Itu juga jadi isu besar sekarang. Iya. Ngeri ya, udah belum kelar satu perang di sebelah timur tengah sana. Ada lagi. Yang Ukraina Rusia juga belum kelar, ada lagi ASEAN lagi yang iya lagi perang. Agak deket. Kita jangan ya gengs, kita jangan kan mau ya. konser My Chemical Romance di sana, gimana sih perang-perang? Iya, apa mesti deh. Cuman kan perangnya juga di perbatasan Pak. Menurut gua jadi nggak kenapa-napa Pak. Menurut gua Rhoma Irama harus kesana sih. Terus dia bawa soneta, terus dia nyanyi lagu Perdamaian. Pak, permisi soalnya nggak ngerti. Kan pakai bahasa Indonesia. Kok Perdamaian emang Inggris lagunya ya? Soneta? Perdamaian lagu siapa ya tuh?
Kan Anda yang ngomong. Salah. Harus dipakein bahasa Inggris biar ngerti semua. Universal, coba bahasa Inggris. Oh, we are the world. We are the children. Atau heal the world. Make it. Oh ya, bisa translate lah. Gak bisa. Udah kita closing aja yuk. Yes. Guys, makasih banyak sudah nonton Detik Sore dari jam 3 sore tadi sampai ke detik ini di jam 5:30 sore. Besok kita akan hadir kembali last day kita di minggu ini. Selamat menjelang hari Jumat, selamat beraktivitas kembali melanjutkan hari-hari. Saya Dorus Morangkir pamit. Saya Pojot Kamarau pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.